Sini gue tunjukin manhwa action paling gila tahun ini. Sekarang lagi ada ujian di Academy Awakener. Buat nilai kekuatan siswa profesor manggil mereka satu persatu masuk ke portal khusus menuju ruangan dengan jantung iblis, buatan yang bisa nyerap dan ngukur energi siswa. Terus, alat ini bakal nampilin rank dan potensi masa depan mereka buat dilihat seisi akademi. Sayangnya, kebanyakan siswa cuman ampas rank E doang. Ada yang udah bangga banget dapat rank D. Terus sang jenius akademi maju. Dia ini pewaris kaya dari guild terkuat dan semua orang udah nggak sabar pengen lihat hasilnya. Dia masuk ke ruangan jantung itu. Pede banget bakal jadi sensasi terbesar dan dapat rank nomor 1 sepanjang sejarah akademi. Dia ngelepasin kekuatannya dan di luar semua, siswa bersorak. Dia dapat rank D tingkat tinggi dengan potensi nembus rank S. Teman-temannya bangga banget yakin si sombong ini adalah bakat langka di dunia. Parahnya, salah satu dari mereka malah ngetawain cowok cupu bernama Chen yang antriannya abis ini. Dia yakin Chen cuma bakal dapat malu. Tapi Chen santai aja dan maju terus. Dia masuk kayak yang lain tapi. Kali ini, jantung iblisnya malah ketakutan Chen. Belum pakai skill apa-apa. Tapi layarnya udah nunjukin rank D. Tingkat tinggi bikin semua shock. Terus dia pakai kartu skill terlemah yang dia lahap dari monster dan boom langsung nyentuh rank C. Pas semua masih cengok Chen makin gila, dia ganti ke kartu kelas yang lebih kuat dan sekarang jantung iblisnya mulai panik parah. Begitu tenaganya lepas badai langsung muncul di langit. Layarnya error nampilin potensi rank S profesor aja sampai jantungan, tapi ini baru pemanasan. Sesaat kemudian huruf S itu berubah. Jadi triple S dan sistemnya langsung error saking overloadnya profesor makin panik dan langsung nerobos masuk ke ruang tes. Pas mereka masuk seluruh ruangan itu, udah hancur lebur. Jantung iblisnya gosong total. Kejadian kayak gini belum pernah ada, jadi mereka beneran blank. Sementara itu, jagoan kita keluar dengan santainya. Dia ternyata diam-diam melahap. Jantung iblis itu setelah nggak sengaja menghancurkannya. Nah, kalian pasti mikir siapa sih sebenarnya Chen ini? Jawabannya dia regresor yang balik dari masa depan di mana dunia udah dijajah iblis. Dia satu-satunya yang selamat bertarung bertahun-tahun sampai akhirnya ngalahin Raja Iblis dengan cara meledakkan diri. Terus setelah cahaya menyilaukan dia, malah terbangun. Di masa lalu tepatnya di kamar asramanya, dia jelas bingung ngira jangan-jangan dia nyasar ke akhirat. Tapi pas lihat keluar jendela dan ada banyak orang lewat, dia pelan-pelan mulai sadar apa yang sebenarnya terjadi. Barulah dia ngeh kalau harapannya beneran terkabul dan dia mengulang waktu kembali ke masa kuliah 10 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba saja ada sebuah hologram aneh muncul ngasih tahu Chen kalau integrasi kekuatan rakusnya udah selesai. Sambil terus ngeliatin jendela dia sadar kalau sekarang cuma sisa waktu 3 tahun sebelum Raja Iblis pertama Wrath turun ke bumi. Dia ingat jelas kalau iblis inilah biang kerok semua kehancuran nanti. Wrath yang ngebuka gerbang neraka. Dan setelah itu, Raja Iblis lain ikutan nyerbu masuk ke dunia manusia satu persatu. Jagoan kita langsung mutusin buat nyari lokasi kemunculan Wrath dan habisin dia sebelum gerbangnya sempat kebuka. Pas dia sadar dari lamunannya, Chen fokus ke layar yang melayang di sebelahnya, nampilin statusnya dengan jelas. Dia sampai mikir apa, ini semacam menu game atau sistem. Soalnya dia nggak pernah punya beginian di kehidupan pertamanya. Dulu dia cuma ngandelin kekuatan Awakener biasa yang peluang dapatnya cuma 1:10.000 orang. Akademi Awakener Nasional ini emang tujuannya buat ngumpulin bibit Awakener. Tapi sayangnya pas Chen ada di sini dulu, dia benar-benar gagal awaken. Zaman itu dia udah jadi langganan bully, makanya nggak heran sekarang dia malah terbangun di ruang kesehatan begini. Tiba-tiba sistem ngebuka panel lain dan nampilin kartu assassin elemen petir yang langsung dia kenali sebagai kelas yang dia dapat di kehidupan sebelumnya. Cowok ini kaget banget mikir, apa kali ini dia awaken lebih cepat. Dia buru-buru mau ngetes kekuatannya, tapi sebelum kelar ganti kelas teman sekamarnya. Si Malong mendadak muncul. Dia ini awakener rank E. Muka cowok malang itu diplester dan dia datang buat ngecek kondisi Chen. Untungnya Long nggak bisa lihat panel yang melayang itu. Jadi Chen yakin cuma dia doang yang bisa lihat. Temannya mulai merhatiin dia lekat-lekat pas sadar semua luka Chen udah hilang tanpa sisa, bingung banget.
gimana ceritanya. Orang biasa bisa sembuh lebih cepat dari awakener kayak dia. Jagoan kita ingat betul nasib Long di kehidupan sebelumnya. Temannya ini emang berhasil awaken pas masih kuliah. Sayangnya dia cuma jadi awakener terlemah dan mati tragis di hari ketiga setelah Wrath turun. Chen cuma senyum tipis ngeliat kawan lamanya ini. Long kemudian ngingetin kalau tes rank mereka dijadwalkan besok dan mereka harus siap-siap. Long kasihan sama Chen karena ngira dia belum awaken, tapi dia tetap ngingetin kalau tes rank ini super penting kalau mau lulus. Pas mereka jalan di jalanan yang ramai, Chen dengan santai nyeletuk kalau udah lama banget dia nggak lihat orang sebanyak ini yang malah bikin temennya merinding ketakutan. Chen terus mikir kalau dia diam aja di kehidupan ini, mereka semua bakal ngalamin masa depan suram yang sama. Makanya dia mutusin. Tapi coba kalian tebak apa masalah utamanya? Biar bisa kuat dan naik level jalan satu-satunya, buat awakener di masa ini adalah ngumpulin EXP dengan cara berburu di ngalahin monster di sarang iblis. Sarang ginian dikuasai penuh sama guild besar, artinya orang lemah atau orang luar kayak dia hampir nggak punya peluang buat naik level. Sama sekali, dia buka layar statusnya dan ngecek kemampuannya mikir sekuat apa dia dibanding awakener lain atau bahkan monsternya. Pemerintah udah bagi awakener ke dalam beberapa rank dari I sampai kelas S. Chen tahu kebanyakan siswa akademi mentok di rank I dan cuma sedikit yang bisa nembus rank D. Dia ngelirik temannya dan ngeledek dalam hati pede banget kalau ranknya pasti lebih tinggi. Tiba-tiba sebuah bola melayang dan langsung ngehantam si cowok cupu ini sampai bikin kacamatanya jatuh dan hancur berkeping-keping. Ternyata mereka ketemu lagi sama si tukang bully Gongcong dan kroconya orang yang sama yang mukulin mereka kemarin. Chong nyeringai dan nanya ke cowok cupu itu kenapa dia nggak bawain minuman padahal tahu dia lagi main di sini. Long buru-buru minta maaf dan mau beli minuman pakai uangnya sendiri. Tapi Chen maju dan nahan. Temannya bilang kalau yang harusnya minta maaf di sini itu si Chong. Pas ngelihat si tukang bully lagi memori kelam dari masa lalu, Chen langsung kembali. Dulu mereka suka nenggelamin kepalanya ke wastafel. Nggak ada rasa bersalah, mereka malah bilang cuma mau maksa dia buat awaken. Waktu itu mereka baru berhenti pas Chen beneran pingsan. Long langsung lari buat ngecek kondisinya, tapi begitu Chong dengar Chen ngomong, dia balik lagi cuma buat nyiksa dia lebih parah. Sekarang Chen udah bulat tekadnya buat ngasih preman-preman ini pelajaran. Dengar Chen berani ngelawan Chong dan kroconya langsung maju siap bikin dia bungkam selamanya. Jagoan kita natap tajam tahu banget kalau sampah ini cuma berani sama orang lemah karena kakaknya itu petinggi dewan siswa. Waktu si preman makin dekat, murid-murid lain mulai ngumpul, udah ngerasa kasihan duluan ke Chen karena yakin dia bakal dihajar habis-habisan lagi. Pas Chong ada di depannya dia nanya lagi apa yang barusan Chen bilang, tapi dengan santai Chen ngulang kalau dia harus berhenti ganggu mereka. Dengar, ini Chong ngamuk parah dan langsung layangin pukulan keras. Tapi kali ini Chen angkat tinjunya dan nangkis serangan itu dengan gampang, bahkan dorong si tukang bully mundur. Semua orang di sana dibikin cengokan seingat mereka Chen belum awaken, tapi dia bisa nahan pukulan sekuat itu. Chong makin ngamuk dan maju lagi. Seru banget kan? Pantengin terus buat lihat kelanjutannya. Siap-siap kalian dan aku akan melihat aksi gila Chen santai mengganti kelasnya menjadi asasin petir. Long melongo saat Chun mengaktifkan zirah iblisnya dan menerjang maju. Belum sempat mendekat, Chen melesat duluan dan menghajarnya dengan pukulan petir mematikan. Semua orang di sana benar-benar tidak percaya melihat si lemah Chen mementalkan sang preman sekolah. Terbang hanya dengan satu pukulan. Meski sudah dihajar habis-habisan, Chung menolak menyerah dan malah meneriaki kroco-kroconya untuk maju membalas dendam. Padahal para bawahannya itu sudah gemetar ketakutan melihat aksi gila Chen barusan. Chung memaksakan diri bangkit dan kembali menyerang jagoan kita. Tapi tebak, dia kembali dihajar dan dibanting tanpa ampun sedikit pun. Melihat bos mereka yang katanya kuat dihancurkan semudah itu, para bawahan sadar mereka bukan tandingan Chen dan langsung kabur terbirit-birit. Si cowok culun yang melihat semua ini cuma bisa mematung kaget, bahkan tidak bisa menutup mulutnya karena syok melihat teman sekamarnya yang kemarin babak belur kini jadi sekuat monster.
Di sisi lain, Chen baru menyadari kalau sama seperti di kehidupan lamanya. Dia bisa berubah jadi asasin kapan saja. Gila kan? Meski baru level 1, statusnya sudah cukup buat menghabisi Awakener tingkat rendah. Itu berarti peringkatnya sekarang minimal ada di level D. Tapi tunggu, ada satu hal yang masih mengganjal. Setelah mengalahkan musuh sistem sama sekali tidak memberinya kenaikan level. Karena penasaran, Chen hampir saja maju untuk menghabisi si preman itu. Sampai mati, membuat semua orang panik ketakutan. Untungnya, di detik terakhir wakil ketua OSIS Ling Yu muncul dan menyuruh Chen berhenti. Gadis itu mengingatkan kalau meski Chung Yang salah pukulan mematikan tadi sudah lebih dari cukup sebagai pelajaran. Dia menjamin si preman tidak akan berani cari gara-gara lagi. Mendengar itu, jagoan kita akhirnya mengalah dan melepaskannya begitu saja. Sambil mundur, Chen mulai curiga kenapa OSIS begitu repot-repot menyelamatkan sampah seperti Chung. Padahal dia cuma menggertak dan tidak benar-benar niat membunuh orang. Tapi jujur saja, perhatikan baik-baik bagian ini. Chen sadar preman macam ini harus diberi pelajaran keras atau mereka akan terus menindas yang lemah. Dia lalu pergi begitu saja bersama teman sekamarnya. Sementara bawahan si preman cuma bisa mengintip dari jauh, saling berbisik ketakutan supaya tidak pernah cari masalah dengan Chen lagi. Malamnya, saat si cowok culun mencoba menceritakan kepada teman sekamar lainnya soal kebangkitan Chen jadi asasin petir yang sangat kuat, tidak ada satupun yang percaya. Dia terus ngotot menjelaskan bagaimana teman lemah mereka itu berhasil menghajar Chun sampai babak belur. Tapi Xiang Zuo, seorang penyihir nukleus peringkat I, menganggapnya cuma bualan kocak. Zuo menyindir kalau Chen memang sudah sehebat itu, kenapa dia masih sibuk lari-lari latihan fisik. Menurutnya, kalau seseorang benar-benar awakener sejati, mereka tidak perlu lagi repot-repot latihan fisik dasar murahan seperti itu. Mendengar ejekan ini, teman sekamarnya yang gamer Shan Yu nyeletuk kalau sepertinya kepala cowok culun itu baru saja terbentur keras sampai halu. Zuo lanjut nyerocos bahwa mereka berempat dijebloskan ke asrama ini murni karena mereka adalah murid paling ampas di sekolah dan fakta itu tidak akan berubah. Dia bahkan sombong mengklaim dirinya paling kuat di antara mereka berempat, sementara dua lainnya cuman tukang sihir support doang. Sambil sedikit pamer, dia meyakinkan diri sendiri bahwa mustahil Chen tiba-tiba jadi asasin petir. Dengan pede tingkat dewa, dia berharap bisa naik peringkat saat ujian akhir besok sebelum acara kelulusan mereka. Di tempat lain, ketua OSIS Gong Ting baru saja keluar dari sesi latihan keras di sarang iblis peringkat E bersama Ling Yu. Dia langsung melihat adik laki-lakinya masih berdiri mematung di sana dan bertanya ada masalah apa. Chun merengek kalau selama bajingan yang menghajarnya masih berkeliaran, dia tidak bisa tidur nyenyak. Preman itu terus mendesak kakaknya berusaha merayunya agar mau membalaskan dendamnya. Dengan sangat tenang, Ting berjanji akan membereskan kekacauan yang dibuat adiknya ini. Nanti, di meja makan wakil ketua bertanya, bagaimana rencana Ting untuk mengatasi masalah ini. Ting malah balik bertanya apa Chen benar-benar sekuat yang dibilang adiknya. Ling Yu mengingatkan kalau jumlah murid peringkat D di sekolah ini bahkan tidak sampai 10 orang. Dan Ting sudah merekrut semuanya ke dalam klubnya. Dia juga bilang kalau murid biasa tidak punya akses ke sarang iblis, jadi seharusnya tidak ada orang sembarangan yang bisa menandingi kekuatan adiknya. Sementara itu, Chen masih lari gila-gilaan menembus hujan deras. Dia memasang target lari 20 km penuh sambil menggendong tas super berat yang kalian pasti sepemikiran. Dengan usahanya ini benar-benar gila. Bebannya 100 kilo. Dia tahu pentingnya latihan fisik demi menaikkan batas maksimal kekuatan awakener tingkat tinggi. Sambil terus berlari, kenangan pahit itu kembali muncul. Adik perempuannya satu-satunya, keluarganya tewas saat Raja Iblis Wrath turun ke dunia manusia. Monster itu membantai jutaan nyawa dalam sekejap. Dan adiknya mati tepat di depan matanya sendiri. Mengalahkan sang Raja Iblis kini jadi tujuan utamanya, karena tragedi itulah awal mula semua kehancuran ini. Chen terus memikirkan
Kalau Raja Iblis itu sudah bertambah kuat padahal kedatangannya masih 3 tahun lagi, dia wajib melampaui pertumbuhan itu supaya punya peluang menang. Tiba-tiba saja adik perempuannya tercinta Ciun menelponnya mendengar suara adiknya lagi. Setelah sekian lama, benar-benar membuatnya terdiam, membisu sesaat. Sang adik menjelaskan kalau dia tidak bisa menelepon dari tadi karena sibuk mengurus lomba dan menambahkan, kalau masalah uang sewa, mereka bakal beres kalau dia berhasil menang hadiah utama. Sambil terus mendengarkan celotehan adiknya Chen, tersenyum tipis tekadnya makin bulat untuk melindungi dan memberinya kehidupan yang layak kali ini. Setelah telepon ditutup, dia lanjut latihan sintingnya dan menyelesaikan 3 putaran lagi mengelilingi kampus. Begitu selesai, dia langsung mandi. Dia merasa mulai terbiasa dengan tubuh mudanya yang punya potensi gila untuk berkembang. Sambil duduk, dia mulai memutar otak soal sarang iblis yang cuma bisa diakses orang kaya. Buat jadi makin kuat dia tahu, dia harus membantai monster bagaimanapun caranya. Saat asyik memikirkan jalan keluar, dia malah ketiduran dan jiwanya ditarik masuk ke dalam sistem kerakusan. Dia mendarat di tempat antah, berantah, dan mulai kebingungan apakah ini cuma sekadar mimpi aneh. Sementara itu, di asrama Long kebingungan mencari Chen yang tiba-tiba hilang entah kemana. Di dalam dimensi misterius tersebut, Chen melihat sebuah menara raksasa berdiri menjulang di depannya. Tapi, sebelum sempat mengamati sekelompok prajurit awan peringkat E, yakni para anjing kematian, muncul menyambutnya. Chen langsung panik, jangan-jangan dia tanpa sengaja masuk ke sarang iblis sungguhan, lalu buru-buru mengganti kelasnya. Dia memutuskan untuk membantai monster-monster ini duluan dan memikirkan sisanya nanti, mengingat mereka muncul tiba-tiba. Si cowok ini dengan mudah menghabisi anjing-anjing kroco itu dan menjarah barang-barang mereka. Levelnya langsung naik ke level 2, dia pun tersenyum lebar karena merasa beruntung bisa nyasar ke sarang iblis. Tiba-tiba saja monster bos muncul, tapi tebak Chen, menebasnya semudah memotong tahu membuat levelnya naik pesat lagi. Poin pengalaman yang dia dapat dari bos itu jauh melimpah dibanding monster kroco berlevel sama yang dia habisi sebelumnya. Tepat setelah itu mayat sang bos ditandai sebagai mangsa yang bisa dilahap, membuat Chen bingung setengah mati apa maksudnya itu. Dia ingat kekuatan kerakusan di panel sistem tadi dan langsung mengulurkan tangan untuk mencobanya. Proses melahap selesai dalam sekejap mata dan monster itu tersedot masuk menjadi sebuah kartu Chen. Cuman bisa melongo saat sadar dia bisa mengubah monster yang mati jadi kelas baru buat dipakai. Dia cepat-cepat menyadari kalau ini mirip banget dengan kemampuan Raja Iblis Lan Yu. Fakta bahwa sekarang dia menguasai kekuatan setara Raja Iblis membuatnya merinding ketakutan. Normalnya, di dunia ini, setiap orang lahir dengan 1 kelas saja, paling mentok punya 2. Tapi, sekarang, Chen bisa mengoleksi kelas sebanyak yang dia mau tanpa batas. Dia kebingungan dosa, apa yang membuatnya mendapat kekuatan gila ini, dan apa sebenarnya menara iblis di depannya itu. Saat semua pertanyaan ini, dan disinilah ceritanya kita gantung, percayalah kalian belum siap lihat kelanjutannya. Sensasi mengerikan meledak saat iblis tingkat S berpedang ganda muncul. Chen jelas tidak punya peluang menang. Sini ngumpul bareng gue. Cek kita tahu dia kalah telak tapi dia tetap nekat panggil pedang petir buat judi nyawa. Anehnya lagi entah kenapa iblis di depannya ini tahu nama aslinya waktu terus berjalan dan si iblis cuma main-main doang meladeni serangan Chen. Kelihatan banget monster ini sengaja menghindari titik vital dan terus-terusan menjatuhkannya berkali-kali tanpa ampun. Saat Chen udah di batas kemampuannya, iblis itu akhirnya ngomong. Dia nawarin Chen buat tinggal dan jaga menara iblis bareng dia kalau mau tetap hidup. Tapi pas Chen masih nolak, iblis itu nebas lengan Chen dengan brutal. Dia ngancam bakal habisin nyawanya sambil bilang kalau selama ini dia cuma menahan diri. Alasannya karena cuma Chen yang bisa sampai ke tempat mengerikan ini. Iblis itu suruh dia mikir 2 kali
Tapi Chen nggak menyerah dan nolak lagi masa bodoh sama bahayanya. Dia teriak sambil memusatkan tenaga benar-benar bertekad buat ngakhiri semuanya lalu nyerang lagi. Diam-diam, dia terus mempelajari gerakan musuhnya dan sadar ada jeda 0,4 detik sebelum iblis itu mengayun. Dia tahu jeda sekecil itu bisa dimanfaatkan buat baca sudut pergelangan tangan si monster dan menghindar tepat waktu. Ditambah lagi ada celah pemulihan 0,2 detik yang bakal ngasih dia kesempatan emas buat nyerang saat si iblis lagi lengah. Dan dia berencana mengincar jantungnya di momen itu juga. Meski manuver gila ini sukses, dia sadar banget cowok rank D kayak dia nggak bakal menang mutlak lawan rank S. Jadi tujuan utamanya cuma bikin si iblis lumpuh sebentar biar bisa kabur. Taktiknya berhasil, dia langsung lari ke arah satu-satunya. Sumber cahaya di sana berharap itu adalah jalan keluar sungguhan. Tapi sial, pas dia sampai cahayanya tiba-tiba hilang. Si iblis malah santai bilang kalau itu tadi cuma sebuah ilusi belaka. Dan jalan keluar yang dia bayangkan sama sekali nggak ada di sini. Iblis itu juga menjelaskan kalau istana ini sebenarnya bukan sarang iblis. Gila kan? Tapi dia sangat memuji seberapa cepat Chen bisa menemukan celah serangannya. Identitas asli iblis itu akhirnya terungkap sebagai raksasa purgatori. Dia bilang ke Chen kalau cowok ini memang benar-benar sosok yang bisa bawa harapan. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, bro. Saat Chen mengamati tubuh iblis itu, dia sadar wujud ini sama persis kayak Raja Iblis Lan Yu pahlawan kita. Lalu teringat ke pertarungan terakhirnya yang mengakhiri segalanya sebelum dia regresi. Lawannya saat itu bukan iblis biasa. Waktu mereka bentrok monster mengerikan itu awalnya berubah jadi seekor naga terus gonta-ganti wujud jadi monster tingkat tinggi lainnya. Dia bisa ngendaliin magma panas tanaman beracun sampai petir yang jauh lebih kuat dari punya Chen. Tapi dari semua perubahan wujud itu, ada satu yang paling nempel di otaknya. Bentuk yang 100% mirip sama iblis di depannya sekarang. Firasat merinding langsung muncul. Jangan-jangan setiap wujud monster tadi itu bagian dari kekuatan Raja Iblis Lan Yu. Karena kekuatan itu ada di dalam dirinya iblis, di depannya ini hanyalah manifestasi kekuatan kerakusan yang terserap. Tebakan tajam ini benar-benar bikin si iblis kagum. Dengan tenang, dia bilang, kalau Chen memang pantas mewarisi seluruh kekuatan di dimensi ini. Chen langsung mengernyit bingung. Maksudnya, gimana tuh soal semua yang ada di dimensi ini? Tiba-tiba kunci hampa emas muncul di tangan si iblis. Benda itu adalah satu-satunya jalan buat keluar masuk menara raksasa di belakangnya. Iblis itu lalu ngejelasin kalau Raja Iblis Lan Yu udah memangsa monster kuat yang tak terhitung jumlahnya. Menjaga menara yang menyegel monster terkuat adalah tugas sucinya. Tapi sekarang dia malah milih buat nyerahin kunci itu ke tangan Chen raksasa. Pengen dia memangsa para iblis itu jadi makin kuat dan ngelanjutin misi ini. Masih bingung, Chen langsung nanya ngapain iblis repot-repot bantu manusia. Sebagai jawabannya, makhluk itu ngungkapin kalau di dunia iblis pun ada yang baik dan ada yang bangsat. Salah satu monster kejam membantai seluruh klan raksasa cuman buat hiburan semata. Kayak pembantaian gila yang murni demi kesenangan. Sejak hari itu dia nunggu kesempatan buat balas dendam ke bajingan tengik tersebut. Dan sekarang dia yakin udah nemuin orang yang bisa wujudin misinya. Dia bilang ke MC kita kalau ada orang yang benar soal Chen sebagai harapan terbaik buat balas dendam. Chen langsung nanya siapa orang itu. Si iblis cuma ngejawab semua rahasia ada di dalam menara dengan nada sok misterius ala petapa kuno. Lewat pesan terakhirnya iblis itu menyerahkan seluruh sisa energinya ke MC. Sebagai gantinya Chen harus bangkit dan jadi manusia paling kuat yang pernah berjalan di bumi ini. Jelas bukan hal gampang buat memangsa semua monster buas yang sembunyi di dalam menara itu. Semua makhluk licik itu bakal jadi tantangan super berat yang harus dia taklukkan. Iblis itu ngasih peringatan terakhir bilang kalau cuman orang dengan hasrat gila buat jadi kuat yang pantas nerima kekuatan raksasa purgatori. Kalian pasti mikir ini waktunya power up gila-gilaan kan? Bener banget, tubuh iblis itu langsung berubah jadi bola energi panas buat dilahap Chen. Levelnya seketika meroket naik 8 tingkat dan dia dapat 2 pedang raksasa. Tanpa ragu MC kita nerima misi ini bersumpah bakal mewujudkan harapan terakhir si pejuang bintang.
Selain status yang melonjak drastis, dia juga berhasil membuka skill manipulasi gravitasi plus kemampuan nyerap kekuatan dari mayat manusia dan iblis. Besok paginya dia buka mata pelan-pelan, bangun di kamar asrama layaknya hari biasa. Tiba-tiba dia lompat kaget dengar suara keras bergema di kamarnya. Teman sekamarnya udah pada siap dan nyuruh dia buruan gerak kalau enggak mau telat ke sekolah. Pas dia lihat tubuhnya yang mulus tanpa luka sedikit pun, dia mulai mikir apa kejadian semalam cuma mimpi aneh. Tapi layar status terbarunya jadi bukti nyata. Ini bukan mimpi, bro. Semua yang dia alami ke bawah ke dunia nyata. Lompat dari level 2 ke 10 dalam semalam, dia penasaran banget sekarang ranknya setinggi apa. Tiba-tiba temannya mulai ngeledek dia. Nyinggung soal ada yang diam-diam muji Chen setinggi langit semalam. Bilang dia berubah jadi sangat keren dan super kuat. Malong ngintip pelan dari seberang ruangan akting, seolah dia nggak ada hubungannya sama masalah ini. Pokoknya temannya nantang MCE buat buktiin kekuatannya di ujian peringkat nanti. Tes ini bakal nentuin siapa yang paling pantas pegang gelar Raja Asrama. Waktu jalan ke sekolah, si cowok yang ngaku-ngaku Raja Asrama ini dengan bangga nyeramahin anak buahnya. Kalau setiap rank itu punya 3 tingkatan. Jadi, biarpun aslinya mereka semua cuma kroco rank I, seenggaknya dia masih di atas pecundang rank E bawah karena dia bangga banget. Jadi rank E menengah, dia jalan sok jagoan karena nganggep jarak antar tier itu jauh banget. Terlalu percaya diri. Si badut ini ngoceh merasa super kuat dan yakin udah naik tier dari tes sebelumnya. Kesal banget dengarnya Malong nyuruh MC kita buat berhenti main-main dan tampil habis-habisan biar bisa dapat minimal rank D hari ini. Dengan begitu, mulut cerewet si Raja Asrama bakal bungkam selamanya. Nggak lama mereka sampai di sekolah tempat semua orang dengan gugup kumpul buat upacara peringkat. Para preman sekolah jalan masuk berasa yang punya kampus ngerusuhin siapa aja yang berani lihat mereka. Bahkan senyum sok jagoan si Raja Asrama langsung hilang begitu ngelihat gerombolan itu. Tapi lucunya nyali para preman itu malah langsung ciut juga. Tiba-tiba aja mereka membungkuk hormat ke kakak Chen tanpa ragu sedikit pun. Teman-teman asrama MC mulai sadar kalau mungkin omongan Malong semalam bukan bualan kosong. MC kita cuek aja sama para badut itu dan milih urusannya sendiri. Sampai akhirnya ada penantang baru yang berani hadang jalan dia. Cowok yang jadi polisi sekolah, si anggota OSIS Gian, ngasih dia peringatan yang sangat sopan. Rupanya ketua OSIS sendiri yang ngutus dia buat ngehajar si bodoh yang berani sentuh adik kesayangannya. Semua teman Chen langsung kocar-kacir, cari tempat sembunyi. Mereka ketakutan setengah mati sama Jian si tukang pukul yang beresin kerjaan kotor OSIS. Teman-temannya gagal paham kenapa monster rank D ini tiba-tiba ngincar Chen dan melangkah ke area pribadinya. Jadi apa kalian dan gue sepikiran soal nasib cowok ini? Teman-teman coba lihat ini. Anjing, peliharaan presiden sesumbar penciuman tajamnya bisa mengukur seberapa kuat seseorang. Dan saat ini dia bilang hanya mencium bau pecundang lemah dari hero kita. Merasa geli dengan hinaan itu, jagoan kita langsung membalas ejekannya tanpa ragu. Gene langsung emosi tingkat dewa. Dan saat dia dipanggil anjing sebelum baku hantam, benar-benar terjadi, si majikan anak anjing raksasa itu langsung menyuruhnya mundur sebelum mereka bikin keributan besar di depan umum. Setelah diselidiki sedikit, dia tahu kalau adiknya sendiri yang cari gara-gara duluan. Jadi, babak belur itu murni cuman akibat cari mati meninju orang yang jauh lebih kuat. Sambil ngomong gitu, sang presiden menatapnya dengan tatapan tajam membunuh. Tapi hero kita ini sama sekali tidak takut. Tepat pada saat itu, seorang profesor mengumumkan bahwa upacara penilaian rank resmi dimulai. Dia meminta semua siswa yang hadir untuk maju saat namanya dipanggil. Mendengar itu, sang presiden menyuruh anjingnya pergi dari sana. Dia pikir ini cuma insiden kebetulan dan Chen tidak akan bikin masalah lagi setelah diancam. Mengamati dari atas, seorang pria dengan penasaran bertanya pada wakil presiden kenapa dia menonton upacara peringkat hari ini. Dia penasaran apa ada pemula yang menarik perhatiannya. Wanita itu tersenyum tipis dan bilang, tahun ini bakal sangat menarik. Tak lama, nama Shangzhou diumumkan. Sang Raja Asrama merasa agak gugup saat melangkah melewati pintu itu.
atmosfer di sisi lain langsung berubah drastis. Penilaian ini dilakukan satu per satu di dalam sarang iblis khusus. Di sana, sebuah jantung iblis yang tersambung kabel mengukur rank dan potensi awakener dengan menyerap energi mereka. Saat awakener melepaskan kekuatan maksimalnya, sinyalnya dikirim kembali ke bumi untuk menampilkan hasil penilaian. Rank si Raja Asrama ternyata masih sama seperti sebelumnya, tapi sang profesor tampak bingung. Saat potensinya butuh waktu sangat lama untuk muncul, Malong menatap tajam angka yang terus berubah. Setelah bikin jantungan potensi maksimal Shangzhou ternyata cuman Cesang. Raja berjalan keluar dengan lemas. Dia sadar semua kemajuan yang dia banggakan cuman halusinasi. Teman sekamarnya mencoba menghibur, bilang nasib mereka toh sama saja. Terjebak di rang I, dengan potensi paling mentok di rang C. Beberapa saat kemudian anjing peliharaan presiden keluar dengan sombong. Rank dia masih D bawah, tapi potensinya sampai A. Teman-teman asrama Chen mulai putus asa, karena sudah melihat hampir 10 siswa mencapai rang D. Bahkan para profesor ikutan syok melihat begitu banyak siswa menembus tingkat D. Sangat langka bagi siswa yang tidak punya pengalaman tempur nyata untuk bisa keluar dari rang E. Dengan antusias, mereka memanggil siswa berikutnya. Presiden kita yang memikul harapan semua orang. Semua mata tertuju pada Gong. Ting siswa yang sudah jadi Master Guild saat dia melangkah ke panggung. Tapi jagoan kita tetap santai dan sabar menunggu hasilnya. Semua orang di akademi tahu kalau Gong Ting cuman rank D bawah 2 tahun lalu. Perhatikan baik-baik bagian ini, rekor sejarah akademi itu cuma D menengah. Apa presiden ini bakal pecahkan rekor di dalam sarang iblis? Mata jantung iblis perlahan terbuka menyambutnya. Sang presiden tidak bisa melepaskan semua kekuatannya. Tapi dia punya hasrat membara untuk tampil gila-gilaan di upacara kelulusan. Mengukir namanya di buku sejarah sebagai nomor 1. Saat profesor melihat nilai potensinya, menyala emas mereka sampai mengucek mata. Tebakan mereka terbukti saat rank D tinggi milik Gong Ting. Sukses bikin mereka semua tercengang. Bukan cuma itu, kerumunan langsung meledak heboh melihat potensi rank S pertama dalam sejarah. Para kroco presiden terus memuja bos mereka tanpa henti. Bahkan teman asrama Chen terbakar cemburu melihat seorang legenda lahir tepat di depan mata. Para profesor diam-diam berdiskusi bahwa berita gila ini harus segera dikirim ke pihak administrasi. Mereka harus menjaga ketat kandidat rank S berharga ini, memastikan dia tidak kabur ke luar negeri. Ditambah lagi, dia adalah siswa termuda di akademi yang terlibat dengan guild. Nama sekolah mereka dijamin bakal menguasai berita utama. Mengamati dari atas, kepala sekolah Yuanlong sadar kalau wakil presiden Ling Yu sudah tahu soal potensinya. Itulah alasan dia datang langsung menonton upacara ini. Tapi dia bikin suasana memanas dengan bilang presiden bukan satu-satunya orang yang dia pantau hari ini. Selain si presiden pamer itu, ada siswa lain yang jauh lebih bikin penasaran. Tepat waktu siswa itu jadi orang berikutnya yang dipanggil ke panggung, Gene tiba-tiba dapat ide brilian dan mengejek si legenda urban misterius itu. Dia menyuruhnya agar tidak berujung jadi sampah rang E seperti teman kamarnya. Dia bilang mereka bakal jadi bahan tertawaan kalau itu sampai terjadi, dan sungguh sebuah aib bagi mereka untuk berani muncul di acara bergengsi ini. Long membela temannya dan dengan pedas mengklaim dia bakal bikin semua orang syok berat. Kalian pasti sudah nunggu momen ini kan? Kerumunan menatap penasaran saat Chen masuk ke sarang iblis. Jantung iblis langsung merasakan tekanan mengerikan. Dan jagoan kita teringat bahwa cara terbaik bagi seorang awakener menjamin masa depan cerah adalah gabung dengan guild elite. Dia tahu satu-satunya jalan ke sana adalah tampil mematikan saat penilaian tempur kelulusan, di mana kandidat bebas memilih anggota untuk membentuk tim 10 orang. Tim juara 1 bakal langsung direkrut ke dalam Imperial Guild tingkat atas nasional. Jadi, tujuan ujian ini sangat jelas bagi semua yang menonton. Jene mulai merekrut dan mengenalkan rank D bawah lainnya ke bosnya. Dia dengan bangga pamer kalau party mereka sekarang sudah sangat lengkap. Dia bilang,
Mereka sudah memborong semua rank D plus adik presiden ke dalam tim, jadi mustahil bagi mereka untuk gagal merebut juara 1. Chen sangat paham kalau siswa kuat akhirnya bakal berkumpul membentuk parti terkuat. Sementara yang paling lemah juga akan bersatu menciptakan sebuah lingkungan brutal hukum rimba di mana yang kuat bertahan, sementara beban lemah dibuang dan disingkirkan tanpa ampun. Setelah beberapa saat, Long mulai cemas kenapa layarnya tidak berubah sama sekali dan kerumunan dengan cepat. Berasumsi kalau Chen terlalu lemah sampai sistem gagal mendeteksi kehadirannya. Gen lalu meyakinkan Ting bahwa siswa yang tersisa itu murni sampah, jadi lebih baik mereka pergi tanpa membuang waktu di sini. Tapi tunggu pas mereka mau pergi layar mendadak berkedip dan memunculkan rank D tinggi. Kerumunan langsung kacau dan syok berat tergambar jelas di wajah mereka. Presiden beserta Dewan Siswa ikutan melongo melihat hasil di luar nalar ini. Namun, sistem segera mendeteksi anomali aneh pada hasil itu. Ternyata Chen cuma pakai sistem ini buat ngetes seberapa kuat stat dasar level 10 miliknya dalam wujud fisik biasa saat dinilai. Setelah melihat rank D dia, ganti job ke Infernal Death King, wujud paling lemah yang pernah dia serap. Ranknya langsung loncat dari D tinggi ke C menengah, bikin kerumunan makin histeris. Sementara Dewan Siswa tidak percaya kalau mesin itu masih berfungsi normal. Bahkan para ilmuwan mulai mempertanyakan situasi ini bingung, kenapa hasilnya terus berubah-ubah. Dan tak lama, mereka mulai curiga kalau mesin itu benar-benar rusak total. Tepat di detik itu ketidakstabilan parah muncul di dalam jantung iblis. Dan hasilnya kembali melenceng gila-gilaan dengan cara yang sangat aneh. Chen menyadari ini dan memutuskan ganti ke job yang lebih kuat. Boom. Dia berubah jadi purgatori raksasa. Jantung iblis panik sementara badai ganas muncul di luar. Sarang iblis dan Jene teriak kebingungan. Sing menganggap ini pertanda langit bahwa sejarah sedang ditulis ulang. Asrama mereka melahirkan monster Dewa Detik. Berikutnya, potensi di layar. Berkedip menjadi rang es bikin ilmuwan dan Presiden Ting membeku melihat pemandangan gila itu. Tapi, mendadak sistem menampilkan peringatan merah bahwa potensi si pengguna melebihi batas maksimal sampai tak terdeteksi. Bisa bayangin betapa epiknya ini kan? Otak Jenny langsung mengalami error, jiwanya nyaris terbang meninggalkan. Sini ngumpul gua jamin. Kalian nggak siap lihat kejutan gila ini. Sistem hancur lebur karena tekanan di luar nalar. Para ilmuwan panik berlarian menyelamatkan sang murid. Tapi saat mereka tiba, mereka mematung tak percaya. Jantung iblis yang tadi ada di sana kini cuma sisa seonggok kismis kering kerontang karena energinya terkuras habis. Ya sudah sangat jelas, sepertinya Chen tanpa sengaja telah membuatnya jantungan saking takutnya. Tapi dia malah menelan sisa benda itu dan boom dapat kemampuan luar biasa untuk melihat peringkat siapapun sekaligus alarm bahaya di sekitarnya. Dia berjalan keluar dengan santai dan kaget kegirangan melihat peringkat semua orang bermunculan di atas kepala mereka. Namun, tunggu matanya menangkap sesuatu. Sang ketua OSIS ternyata menyembunyikan potensi aslinya dan level aslinya ternyata hanyalah peringkat C kelas Tri. Di sisi lain, para ilmuwan keluar dengan wajah canggung tingkat dewa, mengumumkan kalau jantung iblisnya baru saja terkena serangan jantung akibat stres berlebihan. Ya ampun, jadi mereka terpaksa menghentikan ujian sementara waktu. Mereka melabeli status Chen sebagai murni error sistem belaka dan akan melaporkan kejadian kocak ini ke atasan. Sisa siswa yang ada di sana kemudian disuruh pulang dan kembali lagi besok karena alat baru akan segera disiapkan. Nah, di perjalanan pulang, teman-teman sekamar Chen langsung heboh sendiri dan memperlakukannya seakan dia itu dewa penakluk. Setelah apa? Yang baru saja dia pamerkan. Tapi tentu saja Jing iri dengki melihatnya. Dia ngegas menyebut Chen penipu ulung dan menuntut ganti rugi karena sudah merusak mesin mahal milik akademi seenaknya. Padahal dia cuma pecundang yang tidak terima kenyataan. Tepat saat kesabaran Chen habis dan bersiap memanggang si bocah tengil itu, hidup-hidup Ting tiba-tiba melangkah maju
dan langsung membentak Jian dengan keras. Sang ketua memperingatkannya agar tidak merendahkan rekan setim mereka yang membuat Jian cengok seketika. Tanpa basa-basi, Ting mengulurkan tangannya mengundang sang monster baru untuk bergabung dengan tim elitnya dengan percaya diri. Dia berjanji mereka pasti bakal mencetak rekor tertinggi dalam sejarah akademi. Sementara itu Jin langsung kena mental di latar belakang, sadar betul kalau harus ada satu orang yang ditendang keluar dari tim demi memberi ruang untuk Chen. Situasi kacau ini pasti memicu konflik internal. Menurutnya, bergabung dengan tim elit Ting itu sudah jaminan pasti menang juara. Pertama, tanpa ampun, dia langsung kebingungan apa sih istimewanya Chen ini. Padahal, orang-orang kaya lain sudah rela nyogok jutaan demi masuk formasi tim ini, tapi gagal total. Akhirnya, dia menelan ludah dan terpaksa menyambut Chen sambil menaruh tangan di bahunya dengan penuh keraguan. Tapi, tebak, Chen langsung menepis kasar tangan itu dan dengan wajah super dingin menyatakan sama sekali ogah bergabung dengan mereka. Jawaban telak ini bikin Jian keringat dingin, sementara Ting cuma diam mematung tanpa reaksi apapun. Gene yang sudah emosi langsung meledak. Perhatikan baik-baik adegan ini, pecah banget. Gene ngegas nuduh Chen nggak tahu diri nolak tim peringkat 1 akademi. Tapi Chen, dia cuma balik badan dan melenggang pergi membalas tajam kalau semua ini bukan urusan mereka. Dia bahkan menganggap gerombolan itu terlalu berisik dan buang-buang waktu saja. Dia memperingatkan agar tidak diganggu lagi, membuat darah Gian mendidih karena amarah dan rasa dihina. Benar-benar penolakan paling memalukan sejagat raya. Seluruh akademi langsung heboh bergosip dan banyak yang berasumsi Chen berencana menyapu bersih juara 1 sendirian setelah pamer kekuatan peringkat C nanggung tadi. Tontonan drama super epic baru saja dimulai. Sementara itu, gengs kamar Chen tampak sangat menikmati wajah hancur penuh rasa malu dari Gian dan Ting yang benar-benar tertampar realita. Setelah penolakan publik paling sadis, itu sang ketua dengan tenang menyuruh Jian tenang saja jika Chen punya rencananya sendiri, menjaga harga dirinya agar tetap utuh. Di saat bersamaan, sang kepala sekolah yang diam-diam memantau segalanya dari jauh cuma bisa menghela napas kecewa. Padahal, dia sangat berharap bocah-bocah monster ini mau gabung dan mencetak rekor baru yang fantastis. Tapi Ling punya pendapat lain. Dia bilang, situasi kacau ini malah jauh lebih seru. Dia tahu betul kalau Ting terlahir dengan sendok emas di mulutnya. Jadi, penolakan mentah-mentah seperti ini bakal dianggap sebagai deklarasi perang frontal di otaknya. Dia mengingatkan kepala sekolah kalau ketua OSIS kesayangan mereka itu bukan orang sembarangan yang bisa diremehkan kapanpun. Terutama saat harga dirinya diinjak seperti ini. Jane masih terus mengomel menuduh ego Chen setinggi langit, cuman gara-gara error sistem yang kasih peringkat C. Tapi, Ting memikirkan kemungkinan lain. Kalau hasilnya mungkin saja murni kekuatan asli. Dia mengakui, meski peluangnya sekecil debu, dia tidak akan membiarkan posisinya sebagai nomor 1 direbut oleh siapapun apapun taruhannya. Jin lalu teringat, Chen itu cuma murid biasa yang pasti nol pengalaman tempur. Beda jauh sama anggota OSIS elitis yang udah latihan diam-diam di sarang iblis demi mencapai level kekuatan. Mengerikan seperti sekarang. Dia sok jago, menyarankan buat maju sendiri dan memberi Chen pelajaran atas kelancangannya. Tapi Ting langsung memotong ide bodoh itu dan bertanya apa ketua OSIS. Mereka terlihat sereceh itu untuk bertindak gegabah. Jin langsung sadar dan minta maaf sementara Ting membatalkan acara karaoke mereka. Dia menyuruh Jian membereskan urusannya sendiri tanpa perlu bantuan dari siapapun lagi. Dengan nada super dingin, dia menegaskan apapun tindakan Gian itu bukan urusannya. Jian langsung paham maksud terselubung itu tanpa butuh penjelasan panjang lebar lagi. 10 menit berselang seorang informan mendatangi Gian dan melapor kalau Chen sudah pergi dari akademi karena ada urusan di rumah. Dia juga membocorkan informasi penting kalau mangsa mereka ini.
Keluar gitu aja, tanpa mampir makan. Kita sefrekuensi kan mikirnya Jin malah menganggap ini anugerah dewa. Dia girang banget dapat kesempatan buat nyergap Chen di jalanan sepi tanpa saksi mata. Benar-benar licik banget. Sementara itu, saat Chen menyeberang jalan, dia teringat di kehidupan sebelumnya, sebuah guild elit pernah rata dengan tanah saat mencoba menaklukkan sebuah sarang iblis berbahaya di dalam wilayah negara Sainhi. Di dalam sana, mereka bertemu monster gila yang belum pernah tercatat sejarah bernama Wrath. Monster itu langsung membantai habis seluruh tim elit tanpa sisa. Sama sekali nggak ada perlawanan monster itu, lalu kabur ke dunia manusia dan bikin kiamat di mana-mana. Meski ingatan itu masih buram, Chen nekat dan menyusun rencana gila untuk melacak sarang iblis mematikan itu di kehidupan ini. Untuk memulainya, Chen butuh duit segepok. Jadi dia langsung meluncur ke pusat pertukaran monster Maitil tanpa mikir dua kali. Dia ingat, pusat pertukaran milik Guild Maitil ini di masa depan bakal jadi pasar material terbesar senegara. Di dunia ini kekuatan seorang Awoken tidak hanya dinilai dari level aslinya, melainkan juga dari kualitas senjata dan armor yang mereka pakai. Tempat pertukaran ini adalah jalur utama buat jual beli barang sakti itu. Tapi bagi Chen, markas elit ini hanyalah sekadar mesin ATM berjalan. Cara super instan buat cari modal sebelum mengeksekusi rencana besarnya. Dia pun melenggang masuk melempar beberapa taring monster ke meja broker yang langsung menatap barang itu dengan mata memicing penuh curiga. Sang broker meremehkan bertanya, gimana ceritanya bocah sekolah bisa dapat barang ginian? Dengan santai Chen jawab, kalau itu cuma rontokan dari monster yang baru saja dia hajar. Sang broker terbelalak, kaget dan mengaku belum pernah melihat item aneh itu. Tapi asistennya masuk dan menjelaskan kalau itu adalah taring dari monster kelas E bernama Beast Sangen. Sang asisten ingat catatan lama, menyebutkan taring itu bisa diubah jadi tongkat awan tingkat E atau ditumbuk jadi bubuk serbaguna. Tapi si broker sombong itu langsung memotong omongannya dan melempar taring itu kembali ke meja. Dia mengejek kalau item tingkat E itu barang rongsokan. Dia malah mulai pamer kalau pusat pertukaran ini memakai sistem VIP eksklusif, cuma mau melayani Awoken dengan kasta dan status elit di masyarakat. Dia sesumbar cuma nerima item tingkat D ke atas, pakai alasan receh itu buat membenarkan ketidaktahuannya soal item E tadi. Dalam hati dia ngedumel soal sepinya Sultan yang datang akhir-akhir ini. Dia merasa ngelayanin kroco tingkat rendah kayak Chen nggak bakal ngebantu naik jabatan. Sambil ngomel, menganggap ini merepotkan, dia langsung melempar urusan ini ke asistennya Li tanpa pikir panjang. Li dengan sopan memberikan amplop uang pada Chen. Nah, sampai di sini dulu, ya percaya deh sama gua, kalian nggak bakal siap melihat gebrakan brutal Chen selanjutnya. Ayo ikut gua, kita lihat gimana uang 18.000 ini beresin masalah sewanya. Dia lalu santai aja narik pedang raksasa bercahaya dari purgatori raksasa yang pastinya langsung bikin cewek itu melotot kaget. Meski belum pernah lihat barang kayak gitu, dia nebak ini minimal pasti item tingkat B atau mentok-mentoknya tingkat A yang super langka. Si maklar masuk sambil ngangkat alis langsung ngeledek tebakannya cuma halu karena item tingkat A biasanya dibanderol sekitar 1 juta. Dia nyombong udah kerja bertahun-tahun di guild ini dan belum pernah sekalipun ngelihat barang sedekat itu sama tingkat A. Tiba-tiba si bos toko datang dan dengan santai bilang, kalau senjata ini aslinya bukan tingkat A, apalagi B. Si maklar langsung jilat bosnya bilang, dia udah nebak anak sekolahan mana mungkin punya barang semahal itu. Tapi si bos malah ngejelasin lebih lanjut kalau senjata itu jelas-jelas berasal dari tanah purgatori dan ngebongkar fakta. Kalau itu aslinya item tingkat S. Maklar dan asistennya nyaris error otaknya seketika dengar kejutan gila itu. Muka mereka langsung beku saking syoknya. Si bos buru-buru jabat tangan Chen erat banget, nyambut dia kayak tamu VVIP dengan rasa hormat tingkat dewa. Dia lalu ngajak Chen masuk ke ruang eksklusif dan nyuruh dia minta apa aja tanpa ragu. Sementara itu Chen senyum puas lihat bos Qingjur akhirnya nunjukin dirinya. Persis seperti dugaannya. Habis duduk santai di dalam VIP, si bos nanya mau dijual berapa pedang sakti itu.
Jagoan kita langsung tembak 1 juta yang jelas bikin kaget. Cowok berambut hijau itu. Si bos jujur bilang ini bisa laku puluhan juta karena nilainya luar biasa tinggi. Tapi Chen malah santai jawab kalau dia cuma mau jadiin pedang itu jaminan buat pinjaman 1 juta dolar selama sebulan. Si bos makin melongo sadar kalau anak ini otaknya jalan banget dan mikir siapa sebenarnya dia. Chen lanjutin bakal bayar pokok. Utangnya dalam 30 hari. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Si bos nyuruh asistennya keluar dulu biar orang dewasa bisa bahas bisnis penting. Setelah situasi jalannya. Benar-benar aman pria itu ngaku tahu Chen dari Universitas Awakener Nasional yang seniornya mau lulus. Dia lanjut ngejelasin kalau turnamen ujian kelulusan bakal digelar dalam 30 hari dan hadiahnya adalah 1 juta. Cowok itu langsung nembak tanya, apa pahlawan kita 100% yakin bakal menang? Insting detektif bosnya jalan dan dia sadar kalau Chen butuh banget duit. Dan ini satu-satunya jalan keluar terakhir. Akhirnya dia mutusin buat kasih pinjaman 1,5 juta sekarang, juga tanpa bunga sama sekali. Sambil ngulurin tangan dia senyum manis bilang, ini awal dari pertemanan yang indah. Chen sampai kehabisan kata-kata dan bos itu jamin, gak bakal ada satupun rahasia yang bocor dari ruangan ini. Sebagai gantinya dia cuma minta jagoan kita mampir lagi ke guild kalau mau jualan. Chen mikir gimana orang ini bisa baca semuanya. Dengan sangat gampang tapi tetap gak nyoba nipu, dia sekarang paham kenapa bos ini bakal jadi bos besar nanti. Jagoan kita salaman sambil mikir dia butuh banyak. Sekutu kuat kalau mau ngalahin sang Raja Iblis. Gak lama kontrak kelar dan duitnya langsung masuk ke rekeningnya. Si bos nanya, apa dia mau sekalian pinjam. Senjata buat turnamen karena yang tadi digadai. Meski gak punya gear tingkat S, dia nawarin banyak item tingkat A kualitas dewa buat dipilih. Tapi Chen santai bilang, gak usah repot, lalu pamerin pedang raksasa satunya lagi, yang dia dapat bikin semua anggota guild shock berat. Pahlawan kita pun pamit, sementara si bos langsung gerak cepat. Naikin jabatan cewek rambut pink itu jadi supervisor, karena sukses narik klien dewa. Sebelum jauh, Chen baru ingat mau beli sesuatu, dan balik ke kasir. Beberapa jam kemudian dia lagi nunggu di halte bus. Dia ingat di kehidupan lamanya, dia setengah mati, merangkak naik, dan orang-orang anggap dia ampas. Kerja rodi siang malam, cuman demi bertahan hidup. Bareng adiknya, dan hidup nyaris kayak gembel setiap bulan. Dulu, Yun sempat lolos masuk kampus impiannya. Tapi dia nyerah, dan ngeles kalau kampusnya itu kejauhan dari kakak tersayangnya. Padahal aslinya dia cuma takut ngasih beban finansial, lebih ke kakaknya. Balik ke masa sekarang, dia bingung kenapa adiknya belum muncul juga dan mulai celingak-celinguk nyari. Pas banget ada suara yang ngatain dia bodoh karena nyari di pintu masuk bukan pintu keluar. Sambil narik koper raksasa, adiknya ngeluh mereka bokek lagi karena sewa rumah ngabisin segalanya. Kalian pasti paham, rasanya kan 7 tahun gak ketemu dia cuma bisa berdiri kaku saking syoknya. Adiknya lalu nyuruh bantu bawa barang, karena gak ada. Respons dia lambai tangan di depan mukanya biar kakaknya sadar. Detik itu juga Chen tiba-tiba lari maju dan peluk adiknya erat banget bikin dia kaget parah. Setelah beberapa momen, canggung si adik pakai jurus tusuk terlarang buat lepas dari pelukannya sambil ngomel karena nyaris bikin dia sesak napas. Dia bilang kakaknya makin mencurigakan belakangan ini dan nebak apa gebetannya baru nolak dia tapi Chen tepis omongan itu. Mereka mulai jalan sambil si adik terus ngedumel soal ujiannya. Biar begitu Chen senang banget dengerinnya. Dan janji dalam hati gak bakal biarin hal buruk menimpa adiknya di kehidupan ini. Sementara itu di gang beberapa preman lagi nongkrong nungguin mangsa. Setelah yakin jagoan kita bakal lewat. Si Tujian nyuruh anak buahnya sembunyi diam-diam sampai targetnya muncul lalu serbu bareng-bareng. Sambil pasang senyum psikopat, dia janji dalam hati bakal ngasih hukuman telak buat cowok itu. Satu preman nanya apa? Mereka nggak bakal kena masalah kalau urusannya makin panjang. Si asasin awan bilang, niat awalnya dia cuma mau ngasih peringatan, tapi kejadian kemarin benar-benar bikin dia emosi meledak. Ingat gimana Chen permaluin dia. Dia nyuruh geng ampas itu nyisain target buat dia dan sumpah bakal ngasih pahlawan kita pelajaran yang nggak bakal dilupain. Jian mulai koar-koar kalau dia asasin awan terhebat dan ngiler ngebayangin muka panik targetnya nanti. Balik ke jagoan kita Yun. Ngerasa kakaknya agak aneh dan nanya apa ini karena stres ujian.
Dia ngeledek bilang, cowok lemah kayak kakaknya nggak usah terlalu banyak pikiran. Sang adik lalu ngingetin petuah kakaknya buat terus maju apapun yang terjadi dan serahin sisanya sama takdir. Biar angkat semangatnya, dia mulai nyanyi lagu motivasi pas masuk ke dalam gang. Chen kaget tapi senang adiknya bisa sadar perubahannya dengan cepat, tapi dia sadar adiknya belum tahu kalau dia udah bangkitin kekuatannya dan jadi sultan. Dengar jawaban kakaknya yang sangat pede bilang baik-baik aja, dia mikir apa ini cuma gengsi cowok doang. Yun geleng-geleng kepala, mikir kakaknya akhirnya jadi pria dewasa. Sementara itu, dari kejauhan satu preman lapor ke Jian kalau ada cewek bareng target mereka. Itu bikin dia kegirangan maksimal karena gang itu nggak ada CCTV dan Chris Hansen nggak bakal nangkap mereka. Sayangnya, jagoan. Kita langsung sadar ada niat busuk dan tahu itu ulah cecunguk dari OSIS yang sama. Sambil ngeluarin earphone murahan, dia pasang ke telinga adiknya dan nyuruh dengerin lagu favorit barunya. Adiknya jelas kaget karena kakaknya jarang banget dengar musik, tapi dia akhirnya mutusin buat nurut aja biar lebih mengerti perasaan kakaknya. Pahlawan kita lalu balik badan dan natap tajam gerombolan ampas yang perlahan mulai mendekat. Diiringi musik yang mengalun, santai pertarungan pun pecah saat preman-preman itu maju. Chen langsung ganti ke mode petirnya. Tahan napas kalian karena bagian ini bakal gila. Bayangin, 7 tahun dia kehilangan adiknya dan pas reunian malah diganggu. Dengan amarah meledak, dia heran dari mana cecunguk ini dapat nyali segede itu lalu melesat maju kayak kilat sungguhan. Jagoan kita langsung nendang preman pertama sampai terbang mundur bikin yang lain keringat dingin. Dia lalu mulai. Tonton ini bersamaku. Chen langsung membagikan pukulan gratis ketiga preman sekaligus lalu menghabisi yang keempat dengan hantaman lutut brutal. Satu kroco pemberani mencoba menyerang, tapi Chen dengan santai menangkap tangannya dan mematahkannya. Seperti mematahkan ranting kering. Orang itu menjerit kesakitan, tapi malah menerima pukulan mentah tepat di hidungnya. Melihat teman-temannya dilempar ke sana kemari, Gian membeku syok dan bertanya-tanya, bagaimana bisa jagoan kita ini menjadi sekuat monster? Chen belum selesai. Dia terus melempar pukulan maut ke kiri dan kanan sambil berjalan santai mendekati sang pembunuh bayaran. Saat Chen akhirnya tiba, Gian mencoba membohongi dirinya sendiri bahwa dia adalah pembunuh terkuat yang pernah ada dan mustahil kalah. Tapi karena pahlawan kita ini sangat baik, hati dia menyadarkan Gian ke dunia nyata lewat pukulan dahsyat yang menerbangkannya ke belakang. Tapi tunggu, Chen belum puas. Dia melesat maju dan melepaskan combo pukulan yang sukses merontokkan beberapa giginya. Sang pembunuh bayaran itu pun bergulingan di tanah seperti bola, bowling nyasar dan menabrak dinding dengan keras. Dia mencoba membuka matanya hanya untuk melihat sang iblis sendiri menatap tajam ke arahnya. Pahlawan kita menunduk menatap Gian yang harga dirinya sudah hancur lebur. Dan mengingatkan sampah itu bahwa dia sudah menyuruhnya menjauh. Menatap langsung ke dasar jiwanya, Chen bertanya, apakah preman tanpa otak ini bahkan tidak mengerti bahasa manusia dasar? Orang yang babak belur parah itu bahkan tidak bisa merasakan kakinya dan separuh tulang di tubuhnya patah. Sadar dia mencari masalah dengan orang yang salah, dia nyaris tak bisa menggumamkan permintaan maaf. Chen membungkamnya dengan mencengkeram kerahnya dan menempelkan belati tepat di wajahnya. Tuan pembunuh hebat ini melihatnya dengan sangat jelas. Tidak ada keraguan sama sekali untuk membunuh di mata Chen. Dia benar-benar tidak memiliki aura murid normal pada umumnya. Gian hanya bisa bertanya-tanya neraka, macam apa yang mengubah seseorang menjadi monster seperti Chen. Dengan aura membunuh, Chen menyuruh pria itu untuk mengingat kata-katanya baik-baik jika dia tidak ingin mengulang mimpi buruk ini. Dia tidak akan ragu untuk menghancurkan mereka jika mereka mencoba hal bodoh lagi nanti. Ini adalah peringatan terakhirnya. Lalu dia menambahkan satu hal lagi untuk penegasan. Nah, perhatikan bagian ini. Jika mereka berani mendekati adiknya, dia akan menghapus nyawa mereka satu persatu. Setelah itu, dia menjatuhkan belatinya
dan kembali ke sisi Yuni sebelum lagunya selesai diputar. Klasik sekali. Pada akhirnya, sang adik perempuan dilanda emosi luar biasa. Dia terharu sampai menangis mendengar lirik yang menyedihkan dan sangat sepi itu. Dia menangis bingung tentang apa yang kakaknya lalui sampai dia berubah drastis selama bertahun-tahun. Dia bahkan berpikir apakah dukungannya dulu masih kurang. Dengan tekad bulat, dia berbalik untuk memarahinya habis-habisan, tapi dia mendadak membeku. Di tengah kalimat saat matanya melihat hadiah di tangan kakaknya. Pena berlapis emas mengkilap yang selalu dia impikan ada di depan matanya. Wajah Yunyun langsung merona merah karena kegirangan. Dia nyaris tak percaya kakaknya membelikan pena ajaib holografik terbaru yang harganya jauh lebih mahal dari uang sewa bulanan mereka. Reaksi lucunya membuat hati Chen menghangat. Wajahnya sangat jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin mengembalikannya. Padahal itu hal yang paling masuk akal saat mereka nunggak uang sewa. Menyembunyikan tangannya di belakang Chen, diam-diam bersumpah untuk melindungi senyum adiknya kali ini dan memastikan dia masuk ke sekolah impiannya. Sesampainya di rumah adiknya dengan senang hati, menghabiskan berjam-jam membuat gambar holografik di udara. Sang kakak diam-diam menikmati ramen buatannya dan berkata, dia senang adiknya bahagia dengan hadiah itu. Meskipun begitu, dia tetap khawatir kakaknya menghabiskan terlalu banyak uang, padahal sewa bulan depan belum aman. Chen memberinya senyuman bangga dan mengungkapkan bahwa uang sewa mereka selama setahun penuh sudah lunas dibayar. Sang kakak sombong bahwa bisnis kecilnya dengan seorang teman berjalan sangat lancar akhir-akhir ini. Tapi Yunyun itu pintar dan memberinya tatapan super curiga. Dia jelas tidak percaya dengan cerita bisnis yang terlalu kebetulan itu. Ya, meski begitu dia tidak memaksa lebih jauh. Dia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kakaknya tertawa seliar ini. Bersamanya, dia menepuk pelan bahunya dan mengajukan satu permintaan sederhana. Apapun yang dia lakukan secara diam-diam, dia harus memastikan dirinya tidak kelelahan sendiri. Sementara itu, di sebuah akuarium sepi sang, Ketua Ting membagikan berita mengejutkan kepada sepupunya. Dokter terbaik di kota telah menyatakan bahwa tuan pembunuh hebat terluka parah dan tidak bisa disembuhkan lagi. Lebih dari separuh tulang di tubuhnya hancur tak karuan. Fakta bahwa dia melawan Chen saja sudah tidak disangka oleh sang ketua. Tapi kondisi tubuhnya yang mengerikan setelah pertarungan itu jauh lebih mengejutkan. Sang sepupu bereaksi sangat dingin. Dia cuma kecewa karena jumlah murid lulusan kuat yang bergabung dengan timnya sekarang akan berkurang. Tapi sang ketua sama kejamnya membalas bahwa dia justru akan tampil lebih baik tanpa NPEC beban yang merepotkannya itu. Lalu, paman mereka sekaligus Direktur Ketenagakerjaan Akademi angkat bicara. Gong Wen dengan tenang menyampaikan laporannya tentang pergerakan terbaru pahlawan kita. Penyelidikan detailnya soal kekacauan di upacara peringkat akhirnya tiba. Kalian pasti sudah menebaknya kan? Tidak ada keraguan lagi, peringkat Chen benar-benar jauh lebih tinggi daripada sang ketua OSIS. Arogan itu. Fakta ini membuat sang mantan murid terbaik benar-benar lengah. Pria itu lalu memberinya saran serius, mengatakan bahwa ayahnya secara pribadi meminta wakil ketua aliansi untuk menilai performa ujian tempurnya. Jadi dia harus pastikan tampil paling bersinar di antara semuanya. Jika dia entah bagaimana gagal sang direktur menawarkan sebuah solusi alternatif, gadis berambut hijau yang merupakan keponakan kesayangan pamannya akan membantu timnya mengamankan juara 1. Tapi sang ketua OSIS menolak mentah-mentah tawaran itu tanpa ragu sedikit pun. Dia mengklaim bahwa dia bahkan belum menunjukkan kekuatan aslinya selama penilaian. Ketua Ting terlalu percaya diri dengan kekuatan mutlaknya dan meyakinkan mereka bahwa dia akan mendominasi seluruh akademi sendirian. Kembali, di asrama Akademi Jagoan kita membersihkan diri setelah menyelesaikan lari 100 meter hariannya
dengan beban berat di ransel. Dia 100% fokus pada satu tujuan utama, memenangkan hadiah jutaan dolar di ujian kelulusan yang akan datang. Ini satu-satunya kesempatan nyatanya untuk memenuhi kesepakatan dengan Ching Ji dari Guild Mayithil dan membangun hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dengan mereka. Dengan hanya tersisa beberapa minggu sebelum ujian, dia berbaring di kasur. Bukan untuk tidur nyenyak, tapi untuk lanjut farming walau sedang merem. Dia memasuki sarang iblisnya, tempat menara hampa, raksasa, milik Raja Iblis, Lanu, berdiri menjulang. Tanpa ragu, dia menaiki tangga panjang menuju pintu masuk. Penilaian pertamanya dengan kelas Raja Anjing Makam, mencapai peringkat menengah yang lumayan bagus. Di sisi lain, kekuatan mutlak dari kelas iblis jurangnya malah bikin sistem kelebihan beban. Bahkan, jantung iblis itu sendiri tidak mampu mengklasifikasikan potensi aslinya dengan benar. Satu-satunya cara mengevaluasi kelas-kelas yang tersisa sudah sangat jelas baginya. Dia membuka kunci menara hampa dan memutuskan untuk menguji kekuatan mentah mereka langsung di medan tempur. Dia melangkah masuk penasaran tantangan brutal macam apa yang akan dilempar menara ini padanya. Apa yang dia lihat di dalam seketika melebarkan matanya. Dia mendapati dirinya berteleportasi ke dimensi aneh berdiri di atas planet putih raksasa yang mengambang di luar angkasa. Tepat saat mengambil langkah pertama, dia langsung berlutut nyaris tak bisa menahan tubuhnya tetap tegak. Di gurun bintang jatuh, gravitasinya 10 kali lipat lebih kuat dari bumi dan Chen merasakan tekanan luar biasa yang meremukkan tulang-tulangnya. Di belakangnya, pintu masuk menara lenyap sepenuhnya. Dia sadar betul, ini artinya dia harus mengalahkan bos untuk membuka jalan keluar. Sebelum monster mematikan, bisa menyergapnya, dia harus segera beradaptasi. Sayangnya, seekor singa hantu yang sedang berburu mangsa di dekatnya sama sekali tidak sudi memberinya kelonggaran waktu. Tidak punya pilihan lain. Chen langsung ganti ke kelas petirnya secara instan. Singa itu menerjang tepat ke arahnya, tapi dia berhasil menghindar tipis dan mendaratkan tusukan akurat ke bahunya. Monster itu mengaum marah, tapi serangannya terbukti tidak efektif karena meleset dari titik vital. Dia dengan cepat menyadari bahwa serangannya sangat lambat dan meleset sama seperti kemampuannya bergerak saat ini. Singa hantu dengan mudah menjepitnya ke tanah dan siap menggigitnya seperti sepotong taco gratis, membuktikan betapa sempurnanya monster ini beradaptasi dengan gravitasi ekstrem. Dia membiarkan singa itu menggigit. Lengannya sesaat lalu cepat-cepat beralih ke kelas iblis jurang. Dan disinilah kita berhenti sejenak. Percayalah padaku, kekuatan brutal yang dia dapatkan setelah ini benar-benar tidak masuk akal. Oke, tetap bareng aku ya karena kita bakal masuk ke pertarungan jarak dekat yang gila banget. Perubahan kelasnya langsung membanting anak anjing agresif itu sampai takluk. Kemampuan manipulasi gravitasi raksasa benar-benar sakti. Di planet dengan gravitasi 10 kali lipat efek 3 kali lipatnya memukul telak singa, itu mengaum marah, tapi Chen tanpa ampun menghancurkan singa hantu itu rata dengan tanah. Setelahnya dia rebahan di lantai buat ngatur napas. Tiba-tiba skill Rakus memberinya notifikasi naik level yang pantas banget. Ternyata dijelaskan juga kalau setiap kelas punya rating bintang. Makin banyak bintangnya, makin gila juga perubahan statusnya pas ganti kelas. Nah, Purgatory Raksasa ini punya bintang paling banyak di antara semua pilihan kelasnya. Walau begitu, dia baru saja bertarung mati-matian ngelawan singa hantu peringkat B pakai kelas ini. Jelas banget perjalanannya masih panjang buat nyapai potensi maksimal peringkat 3S. Habis itu dia kesal pas tahu skill Rakusnya sama sekali nggak ngasih opsi buat melahap monster itu. Dan kocaknya monster ini jelas bukan bos lantai karena pintu keluar belum muncul juga. Tiba-tiba sebuah pintu raksasa terbuka di belakangnya. Puluhan mata bersinar mengintip dari dalam kegelapan. Kenyataan pahit langsung menamparnya. Semua usaha keras mengalahkan satu singa hantu tadi nggak ada apa-apanya dibanding apa
Yang datang sekarang ratusan monster peringkat B berhamburan keluar mencakar dan menyerangnya dari segala arah. Sekarang dia baru paham apa maksud peringatan raksasa tadi. Sang iblis. Bilang menara ini penuh monster buas dan jalannya bakal dipenuhi penderitaan tanpa akhir. Tapi iblis itu juga menyuruhnya buat bertahan beradaptasi dan jadi jauh lebih kuat. Tiba-tiba Chen terbangun dari tidurnya ngos-ngosan kayak habis selamat dari mimpi paling buruk seumur hidup. Teman-teman sekamarnya masih tidur nyenyak sama sekali, nggak sadar kalau... Nah, perhatikan bagian ini. Dia baru saja merasakan sakitnya dicabik-cabik monster. Jagoan kita akhirnya sadar, menara kekosongan itu bukan jalan pintas buat naik level instan. Dia benar-benar baru, di tahap awal perjalanan panjang yang super menyiksa. Berminggu-minggu berlalu, sampai akhirnya tiba waktu ujian kelulusan akademi. Banyak tamu penting datang buat menonton angkatan baru. Murid ini, syarat baru untuk komposisi tim juga diumumkan, di mana setiap parti wajib punya minimal satu murid peringkat E tinggi. Momen pembentukan tim pun dimulai dan diumumkan kalau semua murid sekarang bisa melihat peringkat satu sama lain. Ini bikin semua orang cepat milih anggota parti. Para murid diurutkan berdasarkan peringkat dari paling tinggi ke terendah. Tapi Maong langsung sadar ada yang aneh. Chen sendiri bingung setengah mati melihat namanya nyungsep di urutan paling bawah. Semua mata langsung menatapnya sementara yang lain. Keheranan gimana bisa Awakener sekarat sepertinya nyangkut di posisi paling ampas di kelas. Murid-murid yang iri langsung mulai nyinyir yakin banget kalau peringkat tingginya dulu cuma murni kesalahan sistem. Tapi tetap saja mereka nggak bisa bohong kalau kekuatan Chen itu nyata dan satu tim dengannya bakal meroketkan skor mereka. Ketua OSIS Ting cuma diam saat gosip menyebar soal si bodoh yang pasti menyesal udah nolak tawaran baik sang ketua. Dalang dibalik kelicikan ini ternyata pamannya sendiri Gong Xuan. Si brengsek ini mikir nggak bakal ada yang ngajak jagoan kita ke party mereka setelah lihat peringkat ampasnya. Rencana jahatnya simpel. Kalau Chen nggak memenuhi syarat, dia nggak bakal bisa ngalahin party sang ketua. Kita mundur. Beberapa jam sebelumnya seisi kelas nyaris memohon ke ketua Ting buat masuk timnya. Mereka jilat-jilat cari muka, tapi Chung langsung memotong dan bilang kalau mereka cuma bisa nambah satu orang lagi. Balik ke masa sekarang, semua murid lain udah bikin tim ninggalin asrama paling lemah sendirian. Long ngeluh kalau mereka udah nanya semua orang tapi nggak ada yang mau gabung. Karena mereka cuma berempat, mereka nggak bisa ikut ujian kelulusan. Dia lalu marah-marah bilang ini mencurigakan banget pas skor Chen diturunin ke peringkat paling bawah, bikin dia nggak pantas ikutan. Karena syaratnya butuh satu peringkat E tinggi kelihatan jelas, kelompok mereka sengaja ditargetkan. Padahal ujian kelulusan adalah satu-satunya cara pamer bakat biar direkrut guild besar. Di tes terakhir jumlah anggota nentuin seberapa banyak monster yang bakal dihadapi. Makanya menang jumlah itu nggak ada untungnya. Makanya nggak ada yang mau dekat-dekat anak cupu karena cuma nambah beban. Parahnya lagi 3 murid peringkat paling bawah semuanya. Dari asrama yang sama. Kalian sepemikiran denganku kan? Sengaja banget. Tiba-tiba, satu murid manggil Zuo, bilang mereka cuma kurang satu orang. Si brengsek ini malah meracuni pikirannya bilang, masa ia mau gagal ujian kelulusan gara-gara satu tim sama teman asrama yang beban. Chen sadar kalau dibiarkan kemungkinan besar mereka bakal ditinggal dan sama sekali nggak bisa ikut tanding. Tapi gila raja asrama nolak mentah-mentah dan bilang nggak bakal buang teman sekamarnya. Penolakannya bikin kelompok itu pergi dengan kesal, tapi dia tetap menasihati mereka buat jangan meremehkan orang lain. Cek daftar murid, Long teriak kalau hampir semua orang udah bikin tim. Mereka cuma butuh satu orang lagi, tapi nihil yang mau gabung. Sementara itu, jagoan kita menatap tajam si direktur dan sadar marga orang itu sama persis kayak ketua OSIS. Nonton kelicikan murahan ini, Chen mulai mikir apa Gongwan benar-benar menganggapnya ancaman sebesar itu. Ogah menyerah, dia deklarasikan bakal tetap ikut turnamen dan langsung menyalakan kekuatan petirnya karena yang lain udah terang-terangan nunjukin. Rasa permusuhan dia membatin buat nggak usah nahan diri lagi. Bergaya ngegas, abis dia melangkah maju, sementara panitia melongo kaget melihat ledakan kekuatan itu. Bahkan
Teman asramanya jadi bingung apa yang terjadi. Jagoan kita ingat kalau sekolah Awakener punya tradisi spesial. Buat memicu persaingan murid bisa menantang. Siapa saja kapan saja. Meski kelihatannya pamer ini cara paling ampuh unjuk gigi biar diakui. Di situasi begini, banyak orang yang bakal nolak berantem di awal-awal. Tapi dia tahu ketua OSIS nggak bakal kabur. Jadi asal dia bisa menghajar si rambut pirang, semua bakal rebutan masuk timnya. Tiba-tiba, seorang cewek muncul di depan pintu dan manggil jagoan kita, nanya apa dia masih butuh anggota tim. Dia lanjut bilang, kalau dia juga pengen ikutan ujian kelulusan tahun ini. Wakil ketua nambahin, kalau cewek itu udah capai peringkat D pas SMP, jadi nggak bakal jadi beban. Teman asramanya langsung heboh bingung, gimana caranya dia gaet cewek secantik ini. Cung dan Ting melongo bingung, lihat drama ini sementara si direktur nyaris keselek air minumnya. Murid-murid langsung gosip keheranan kenapa murid pertukaran malah mau gabung tim. Peringkat paling ampas seangkatan. Nggak ada yang tahu pasti identitasnya, tapi gosipnya dia berasal dari Saint Kingdom. Direktur langsung naik pitam menegaskan kalau murid pertukaran dilarang ikut ujian kelulusan sekolah. Dia lanjut ngegas kalau Ling nggak pernah ikut tes peringkat di sini. Belum ada bukti kekuatannya itu melanggar semua aturan. Tiba-tiba kepala sekolah muncul dan membenarkan ucapan direktur. Gong nyaris copot jantungnya lihat Pak Tua itu. Tapi kepala sekolah lalu nanya alasan Ling mau ikut ujian. Padahal cuman mampir sebentar di akademi ini. Sementara itu jagoan kita kaget dan bingung. Gimana kepala sekolah bisa teleportasi padahal kelasnya petarung jarak dekat? Pak Tua itu menjelaskan, bakal nggak adil buat yang lain kalau dia ikutan. Dan cewek itu cuma santai. Chen keringat dingin sadar dia nggak bisa baca level 2 orang ini. Sang direktur akhirnya kumpulin nyali buat ngomong dan mendukung kepala sekolah. Bilang sekolah bakal hancur tanpa aturan. Sang kepala sekolah lalu mengubah nada bicaranya dan menjelaskan kalau tujuan akademi ini adalah mencetak Awakener hebat buat masa depan. Jadi tebakan kita apa? Walau ujian ini cuma tradisi, momen ini jelas bakal jadi ajang pembuktian yang paling epik. Sini kumpul kita. Lanjut lagi drama sekolah paling gila ini. Kepala sekolah ngegas nanya kalau murid gagal ikut karena aturan dadakan sekolah mau tanggung jawab. Gimana direktur langsung keringat dingin mulai panik sendiri. Dia mikir jangan-jangan kedoknya udah ketahuan. Apa kepala sekolah ngelakuin semua ini cuman buat satu bocah itu? Sadar kalau urusannya bakal panjang, dia akhirnya milih mundur teratur. Dia membatin. Toh murid-murid terkuat udah bikin satu tim, pasti mereka menang gampang di ujian nanti. Pria itu menunduk minta maaf ke kepala sekolah, ngaku kalau mereka kurang teliti soal sistem ini yang bisa nutup peluang murid lain buat berkembang. Direktur lalu ngumumin kalau tim peringkat bawah dan grup yang kurang dari 5 orang sekarang resmi boleh ikut turnamen demi keadilan. 4 teman sekamar kita akhirnya bikin tim dan sorak-sorak kegirangan bisa ikut ujian kelulusan. Duduk di kursi belakang, kepala sekolah bilang ke Ling kalau dia kelihatannya terlalu tertarik sama bocah itu. Di satu kubu ujian ketua OSIS memimpin tim isinya pemain paling top. Di kubu seberang Chen malah mimpin 3 beban paling lemah. Pria tua itu jadi penasaran banget gua mana yang bakal mereka pilih dan berapa skor akhirnya nanti. Panitia lalu ngumumin kalau semua kapten sekarang bebas milih gua iblis. Mana yang mau dimasuki? Tiba-tiba tabletnya bunyi bikin kaget karena ternyata ada satu kapten yang udah nentuin pilihan. Semua orang langsung heboh setengah mati pas lihat gua pilihan Chen. Teman kamarnya ikutan panik dan nyuruh dia buruan ganti pilihan, nanya apa dia sadar sama kelakuannya barusan. Tapi bocah kita cuma dia membisu sambil terus natap tajam ke layar. Di ujian kelulusan tiap grup masuk ke gua iblis dan kumpulin poin dari ngalahin monster. Numbangin bos monster sama waktu tamat yang cepat bakal ngasih poin ekstra, terus tingkat kesulitan. Dungeon nentuin berapa besar poin itu dikali lipat. Dungeon tingkat F mentok di 75 poin, sedangkan tingkat E maksimal 100 poin. Tim yang bisa dapat skor paling tinggi bakal direkrut sama Imperial Guild dan pemain terbaiknya dapat hadiah 1 juta koin. Balik ke ruang seleksi, murid-murid lagi gosipin kalau rekor skor tertinggi dalam sejarah itu 90. Poin yang dicetak sama ketua Imperial Guild sekarang cuma buat tamatin dungeon tingkat E aja butuh minimal 3 petarung tingkat D yang jago. Tahun ini timnya Ting kayaknya beneran
bisa mecahin rekor itu. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Layar tiba-tiba bunyi ngasih tahu ada yang udah milih gua iblis. Cowok itu shock berat lihat bocah kita milih tingkat D. Belum pernah ada yang berhasil namatin dungeon tingkat D dan semuanya mulai mikir, ini pasti salah pencet. Long nanya ke hero kita, apa kepalanya? Habis kebentur. Sementara si Raja Asrama udah mau gila lihat pilihan itu. Si kutu buku nyoba nyadarin Chen tapi dia malah bilang kalau keputusan ini udah dipikir matang-matang. Sistem lalu bunyi lagi karena ketua OSIS ternyata juga ikutan milih gua tingkat D. Anggota tim Ting langsung setuju sama pilihan ketua mereka yang bikin mereka resmi lolos ikut ujian. Satu kelas langsung heboh brutal dengar pengumuman itu sementara grupnya sok-sokan santai. Cewek pirang gaya gotik ngeledek bocah kita karena sok jagoan dan mikir dia cuma mau caper doang. Cowok botak nambahin kalau beban timnya nggak bakal sudi setuju sama ide ini. Dan tim mereka pasti bubar jalan. Long menatap wajah Chen dan sadar temannya ini nggak lagi bercanda. Dia mikir kapan sahabatnya ini jadi sekuat itu dan banyak berubah. Setelah mantapin, hatinya si kutu buku nekan tombol konfirmasi dan milih buat percaya sama sahabatnya. Yo ikutan pencet tombol hijau karena ngerasa nggak ada ruginya. Si Raja Asrama kesel karena dua temannya duluan nentuin pilihan dan akhirnya ikutan nekan tombol. Dengan begitu sistem resmi nyatakin tim mereka lolos ikut ujian. Natap teman-teman kamarnya Chen minta maaf dan ngaku kalau dia milih dungeon ini murni karena pengen jadi pencetak skor tertinggi. Dia sadar udah maksa mereka masuk ke mimpinya tapi janji kalau mereka bakal sampai ke puncak bareng-bareng. Dengar kata-katanya, sang ketua mendadak berdiri dan deklariin kalau posisi puncak itu cuma milik dia seorang. Chen balik badan dan langsung nantangin tatapannya. Ting ngeluarin aura ngeri dan negasin kalau cuman boleh ada satu murid terkuat di seluruh sekolah. Berdiri di belakang Ling kaget banget karena ini pertama kalinya dia lihat emosi sedahsyat itu keluar darinya. Pertarungan gengsi antara mereka. Berdua sekarang udah terang-terangan. Kepala sekolah bangga lihat murid-muridnya seberani itu. Tapi Ling ngerasa was-was karena bocah kita milih gua tingkat D, yang bahkan tingkat C aja nggak bisa namatin sendirian. Padahal, murid bisa dapat 150 poin dari gua tingkat D, tapi kesulitannya kelewat gila. Belum lagi timnya dia itu isinya beban semua. Kepala sekolah nambahin kalau mereka cuma punya sisa waktu sebulan dan mustahil buat mereka jadi kuat dalam waktu sesingkat itu. Meski begitu, dia tetap berharap yang terbaik. Cerita lalu maju 2 minggu ke tempat latihan di mana semuanya tepar kehabisan napas di tanah. Long nanya ngapain mereka latihan fisik padahal yang lain pada pakai latihan simulasi. Chen nyuruh mereka lakuin semua jenis olahraga neraka yang bikin mereka stres berat. Oke, tahan sebentar, alasannya masuk akal banget. Hero kita ngejelasin kalau simulasi itu nol besar fungsinya. Pas orang pertama kali masuk gua iblis otaknya pasti ngeblank dan satu-satunya yang bisa nyelamatin mereka cuman insting. Semua latihan fisik ini buat naikin kekuatan mereka biar bisa gerak lebih cepat dan refleksnya tajam. Latihan paling mantap aslinya ya masuk ke dungeon asli buat cari pengalaman. Tapi rakyat jelata kayak mereka cuma bisa mimpi. Cuman anak-anak elit yang dapat peluang emas gitu karena dari awal nasib mereka udah beda. Bahkan para elit itu bakal halalin segala cara biar orang biasa nggak bisa ngejar dan mereka tetap di puncak. Orang-orang itu punya akses ke sumber daya yang butuh seumur hidup buat orang biasa dapetinnya. Si Raja Asrama terus nanya apa yang harus dilakuin orang biasa kalau situasinya gitu. Chen bongkar rencananya, dia bilang kalau mereka berhasil masuk Imperial Guild, mereka bisa ngerombak seluruh sistem itu dari dalam. Ujian kelulusan ini satu-satunya kesempatan buat siapa aja ngelewatin para elit itu. Karena itu mimpinya Chen, sumpah bakal lakuin apapun buat nepatin janji yang udah dia buat dan mastiin mereka menang. Cuma sisa setengah bulan sebelum ujian kelulusan bocah, kita grinding gila-gilaan di Menara Hampa tiap malam. Ngalahin singa hantu itu jelas bukan hal gampang, tapi dia nolak nyerah segila apapun badannya dibanting sana-sini. 5 hari sebelum ujian teman-teman kamarnya lagi latihan mati-matian. Tapi bocah kita ini, dia udah ada di level yang beda jauh. Porsi latihannya yang brutal, bikin arc latihan Hashira kelihatan kayak pemanasan doang. Sisa 2 hari saingannya juga jelas, nggak malas-malasan latihan. Tapi gila Chen ini, berkembang dengan kecepatan yang nggak masuk akal.
Sekarang dia udah bisa bantai satu kawanan singa di bawah gravitasi yang ngancurin tulang. Dengan darah ngucur di wajahnya, dia kelihatan lebih dari siap buat menang. Di hari ujian tiba, sebuah drone kecil melayang bareng para peserta buat jadi pemandu mereka. Geng cowok kita masuk, pakai seragam kembaran kelihatan kece badai nggak? Ada obat. Setelah semua peserta pakai gelang, mereka ujian resmi dimulai. Sementara itu, kepala akademi nyambut hangat Gong Lin. Pria perlente itu ternyata bapaknya Ting, orang yang ikut mendirikan Imperial Guild. Murid-murid nggak bisa berhenti melongo pas lihat wakil ketua Imperial Guild itu mandangin dia kayak lagi lihat hewan langka lepas dari kebun binatang. Penasaran mereka memuncak pas lihat petinggi Guild dan kepala sekolah nyambut mobil limo putih yang super mewah. Seorang pria berambut merah, Carl Cavendish, turun dengan santai dari mobil. Murid-murid langsung histeris karena siapa sih yang nggak kenal sama Wakil Ketua Aliansi Guild Dunia. Orang dengan status dewa kayak dia biasanya nggak bakal mampir ke daerah pinggiran gini. Di ruang tamu khusus, direktur ngelapor ke tamu kehormatan kalau 23 tim lagi nyelesain tingkat F. Beberapa grup milih tingkat E, sementara cuma 2 tim yang nekat milih tingkat D. Sekretaris Aliansi Creed kelihatan kaget benaran karena kok bisa murid-murid ini ngambil keputusan senekat itu. Nah loh, kalian pasti penasaran gimana kelanjutannya kan? Normalnya party tingkat D aja butuh persiapan matang. Dia mulai ragu apa akademi beneran mikirin nasib para murid. Sini kumpul bareng gua, kita lihat kegilaan ini. Mendengar kekhawatiran soal keamanan itu, direktur dengan santai bilang kalau para murid sudah paham betul risikonya. Awakener tanpa pengalaman tempur asli pasti bakal kewalahan lawan monster kroco. Tapi ancaman aslinya itu bos dungeon yang levelnya jauh di atas monster biasa. Banyak tim yang akhirnya gagal di akhir karena nggak sanggup ngalahin bosnya. Tapi situasi di dungeon rank E itu beda total. Monster paling dasar di sana aja punya kekuatan setara bos rank F. Fakta pahit yang biasanya bikin para murid sadar diri. Sekretaris Aliansi nanya, apa ada sistem keamanan yang benar kalau situasi jadi bahaya? Sang direktur menenangkan akademi sangat peduli sama aset berharga mereka. Demi keamanan, murid prajurit Imperial Guild disiagakan di luar setiap dungeon, siap turun tangan kalau ada hal buruk yang terjadi. Ditambah lagi gelang tiap murid bisa langsung teleportasi mereka keluar kalau nyerah atau nyawanya benar-benar terancam. Mendengar semua itu, sang nyonya masih ragu apa akademi punya murid sehebat itu buat nantangin dungeon rank D. Dia diam-diam mikir seberapa lama tim-tim itu bisa bertahan. Tapi si direktur sangat yakin pembuat onar rank E itu bakal lari keluar sambil nangis. Pindah ke dungeon rank D yang penuh pohon raksasa berlapis es tebal. Teman sekamar Chen ketakutan setengah mati. Siapa juga yang gak ngeri lihat monster mimpi buruk gabungan kelelawar sama monyet aneh ini. Dia buru-buru peringatin timnya kalau monster itu bakal nyerang kilat dalam sekejap mata. Jadi mending mereka buka mata lebar-lebar. Tiba-tiba segerombolan kelelawar monyet hantu menukik tajam ke arah mereka. Ajaibnya, cowok-cowok ini berhasil ngeles dengan canggung dari serangan kilat monster itu. Nah, perhatikan baik-baik, ini bagian yang paling gila. Pas mereka girang bisa hindarin serangan level D, jagoan kita malah berdiri santai bawa pedang petir. Dan dikelilingi tumpukan mayat monster yang udah dingin di bawah kakinya. Dia nyuruh timnya fokus, nyelamatin diri sendiri dulu. Karena mereka belum cukup kuat, lalu serahin sisanya ke tangannya. Saat itu juga kelelawar monyet hantu lain nyerang pakai kecepatan supersonik, tapi untungnya mereka masih bisa menghindar. Shangzu tiba-tiba sadar kalau si jagoan kita ternyata sengaja mancing mereka buat ngelatih refleks dan kecepatan meledak biar bisa bertahan hidup lawan iblis macam ini. Zua menggertakkan gigi, sadar selama ini dia ngaku sebagai raja asrama. Tapi sekarang yang mulia raja malah terpaksa ngandelin teman sekamarnya yang random ini. Sementara itu Chen bantai habis sisa monyet hantu. Mereka nyerang bergelombang. Tapi si OP gila ini nebas mereka semua sebelum sempat sadar, udah putus koneksi dari server kehidupan. Si raja asrama bergumam dia sering dengar dari Malong kalau Chen itu kuat abis, tapi ini pertama kalinya dia lihat langsung pakai mata kepala sendiri.
Chen sama sekali nggak kelihatan kayak anak sekolahan, malah mirip tentara veteran. Saat pembantaian, berlanjut mantan Raja Asrama ngerasa cemburu sama reputasi jagoan kita yang makin naik. Tiba-tiba monster lain muncul di belakang grup dan dia hampir aja gagal nangkis serangannya. Dia nangkap kaki makhluk itu pakai tangan apinya dan teriak ke teman setimnya. Dia nyuruh mereka berhenti jadi beban dan segera sadar. Bukan cuma nasib Chen doang yang dipertaruhin buat lulus. Yang lain natap dia kaget lihat tekadnya yang mendadak bangkit. Terinspirasi dari semangat pantang nyerah Raja Asrama Shangzu, merapal mantra floranya, kunci tanaman rambat dan sukses. Ngikat si monyet ke kelelawar. Tapi kagetnya makhluk itu lepas dalam sekejap dan malah nendang Zuo. Long merapal mantra awannya badai beku yang sayangnya cuma bisa bikin pelan pergerakan si monster. Alhasil, mereka putusin buat gabungin serangan. Kerja bareng mereka berhasil nahan bentar makhluk itu dan teriak nyuruh Raja Asrama ngambil kesempatan. Dia mulai mengisi energi. Peluru api ledakan nuklir yang kena telak tapi cuma ninggalin sedikit bulu hangus. Dia nembakin beberapa peluru api lagi ke iblis itu, tapi nggak ada satupun yang bisa numbanginnya. Shangzu dan Long udah sampai batas maksimal. Si Raja Asrama mutusin kalau dia nggak boleh nahan diri lagi. Dia ngumpulin kekuatan dan ngelepasin ledakan peluru api menyatu. Langsung ke arah monster itu memicu ledakan raksasa super gila. Pas asapnya hilang, cuma sisa kerangka hangus doang. Drone mengumumkan kalau mereka berhasil ngebunuh monster kelas kelelawar monyet hantu. Mereka bertiga langsung tepar di tanah kehabisan bensin total. Tapi mereka girang banget bisa ngalahin monster kelas D pakai tenaga sendiri. Jagoan kita nyamperin dengan agak kaget terus mereka langsung nanya apa. Chen lihat aksi keren mereka tadi. Monster itu ninggalin satu tulang jari sebagai loot dan Zuo dengan sok asik bilang kalahinnya gampang banget. Chen, kalian sepemikiran sama gua kan? Chen tetap ngasih selamat. Gak lama drone ngumumin semua monster di gua iblis udah bersih. Nonton dari layar Direktur Gong hampir gila ngelihat para murid ampas. Minim pengalaman tempur malah menang lawan ancaman level D yang jauh di atas skill capu mereka. Staf lain sengaja diam tanpa suara. Sementara itu, asisten wakil ketua Cavendish dengan santai memuji performa luar biasa Chen. Di dalam hatinya dia ngerasa aura Chen ngingetin banget sama teman lamanya. Sang wakil ketua nyebut nama Chen dan nyatet buat nginget anak ini yang langsung bikin panik ayah Presiden Ting dan sang direktur. Si direktur buru-buru ngalihin perhatian ke tim OSIS di dalam gua rank di lainnya buat hindarin sorotan lebih lanjut ke Chen. Dia nunjukin kalau tim itu udah sampai di bagian tengah dan asisten ketua memuji koordinasi mereka ngebandinginnya sama. Efisiensi tim Raid Guild profesional. Reaksi ini bikin ketua Karl terhibur dan dia komen kalau kualitas lulusan tahun ini beneran beda jauh lebih luar biasa dibanding angkatan sebelumnya. Direktur Gong bergumam pelan kalau pertarungan aslinya itu baru aja dimulai dan tontonan yang paling epik belum beneran muncul buat dilihat semua orang. Kembali ke dalam gua. Rank D tim, sang presiden diserang monster jamur, racun miasma yang muncul dari segala arah. Seorang cewek metik gitarnya dan ngeluarin melodi kehancuran sementara penyihir bintang ngikat jamur-jamurnya pakai skill tarikan bintang buat serangan beruntun. Dia manggil sang kapten dan presiden pun maju, bawa pedangnya siap banget buat ngabisin sisa serangan pakai gaya keren. Dengan satu tebasan kilat jamur-jamur hancur meledak, pas si presiden ngelepasin tebasan langit apinya dengan super presisi. Teman-temannya sadar kalau monster. Ujian sekolah ini persis sama kayak yang mereka lawan di sesi latihan kemarin. Karena udah hafal tim ini ngatasin situasinya tanpa keringat atau tekanan sama sekali. Mereka udah nebak kalau ujian kelulusan ini udah disetting dari awal sama pihak sekolah secara backingan yang kuat bakal ngejamin jalan mulus di kehidupan. Selanjutnya, bermodal PD tingkat dewa mereka mulai selebrasi duluan karena yakin banget bakal ngamanin posisi juara tahun ini tanpa tantangan berarti. Kembali lagi ke level terakhir hutan awan. Cowok-cowok ini syok berat bisa bertahan sejauh ini dan nemuin bos utamanya. Di tengah tanah es yang hancur mereka lihat kera hantu lagi santai, nikmatin makanannya. Raja Asrama langsung keringat dingin ngebayangin kekuatan absurd monster itu. Satu tamparan dari makhluk itu aja
pasti langsung kirim dia beda alam, seolah nunggu. Aba-aba makhluk itu perlahan ngunci pandangan ke target paling lemah. Malong panik parah dan satu teriakannya udah cukup buat mancing monster itu. Kira raksasa itu langsung lompat nerjang pakai. Lompatan horor. Anak-anak lain lari ngibrit seakan nyawa mereka cuman satu-satunya. Tapi Chen, dia malah maju tanpa mikir dua kali. Langsung lompat ngasih tendangan brutal ke muka raksasanya. Gila banget kan? Kalian dan gue baru aja lihat dia nyambungin combo tanpa ampun. Dia nyudahin pertarungannya nyincang monster itu. Jadi daging kera. Aksi brutal ini bikin timnya cengo parah. Sini ngumpul kamu. Dan aku bakal lihat betapa kesalnya Chen. Karena monster tingkat D pun tidak memberinya poin pengalaman yang bagus. Hadiahnya juga ampas. Tiba-tiba rekan setimnya berteriak heboh bahwa mereka menemukan batu mana raksasa. Sepertinya kera raksasa itu menyembunyikannya di dalam batang pohon berlubang. Teman-temannya nyaris ngiler melihat harta karun tak terduga ini dan dengan sangat antusias berusaha mengambil kristal itu. Chen meneriakkan peringatan tapi dia terlambat 1 detik. Begitu tangan mereka menyentuh batu mana kilatan cahaya yang sangat menyilaukan meledak. Dalam hitungan detik seluruh area langsung membeku oleh es. Shanzulo dan semua drone sepenuhnya membeku akibat ledakan kutub tersebut. Kembali ke ruang khusus siaran, langsung tiba-tiba terputus. Direktur licik itu tersenyum sinis seolah dia memang menunggu. Hasil ini, dia sudah menduga monster tingkat tinggi akan memasang jebakan seperti ini dan hanya masalah waktu sebelum Chen dan kelompok amatirnya terperangkap. Wakil Ketua Candice terlihat sangat tidak senang. Jelas sangat mengkhawatirkan keselamatan para siswa. Direktur itu berpura-pura menyesali kegagalan Chen dan mengklaim tidak ada pilihan selain segera mengevakuasi mereka. Kepala sekolah tidak setuju. Dia berpendapat bahwa mereka tidak dalam bahaya mendesak karena gelang akan aktif jika tanda vital siswa menjadi tidak normal dan belum ada yang menyerah. Dia percaya bahwa hanya peserta ujian yang seharusnya punya hak untuk memutuskan kapan mereka menyerah. Kembali ke dalam dungeon, Malong menggigil kedinginan. Dari semua anggota parti dia, satu-satunya yang berhasil lolos dari kebekuan ini, semua berkat kelasnya yang memiliki ketahanan alami sangat tinggi terhadap es. Saat itu juga Long mendengar tawa mengerikan dan melihat monster es berwujud tengkorak yang menatap tajam ke dalam jiwanya. Dia mengenali makhluk itu sebagai penguasa sarang tersebut dan ingat pernah melihatnya di buku panduan monster. Dia segera menyadari bahwa itu adalah penyihir awan yang bisa mengendalikan sihir pertahanan dan serangan dengan sangat mudah. Saat monster itu memanipulasi es dan salju tanpa usaha, sama sekali dia juga ingat bahwa makhluk di depannya ini sangat suka membunuh mangsa melalui penyiksaan. Dikenal sebagai Bone King of Remains. Sekarang, perhatikan, baik-baik kita berdua tahu situasi ini gila. Menyadari bom es itu cuma jebakan, dia langsung berbalik dan lari demi nyawanya. Long sangat paham kalau dia tidak mungkin bisa mengalahkan monster penguasa tingkat C sendirian. Dia berlari mendekati Chen untuk membebaskannya, tapi sebuah serangan es menghantam kakinya tepat sebelum dia bisa mencapai target tepat waktu. Bone King menertawakan penderitaannya sementara gelangnya mengirimkan sinyal peringatan bahwa kakinya telah tertusuk sepenuhnya. Gelang itu memberikan pilihan kepada Long untuk segera menyerah dan meninggalkan ujian. Tapi Long menolak menyerah dan tetap berusaha mencairkan Chen sebelum mereka kehilangan satu-satunya harapan. Pada saat itu pecahan es lain menembus lengannya yang menghentikannya membebaskan Chen meski dia sudah berusaha keras. Bone King sangat menikmati penderitaan Long saat melihatnya menahan rasa sakit luar biasa, sementara gelangnya mengeluarkan peringatan parah mengenai kerusakan fisiknya yang parah. Gelang sistem mendeteksi lengannya juga tertusuk dan mencatat bahwa detak jantungnya meningkat drastis ke tingkat sangat berbahaya, lalu menawarinya pilihan untuk meninggalkan ujian sekali lagi. Tetapi bocah itu malah masuk ke mode kilas balik. Dia ingat
Sepanjang hidupnya, dia selalu melarikan diri dari masalah saat kesulitan muncul, dan kebiasaan itu membuatnya selalu tertinggal setiap saat tanpa terkecuali. Dia ingat bagaimana orang-orang mengabaikannya, menindasnya, dan menertawakannya. Namun dia dan teman-temannya sudah menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk mencapai titik ini. Sekarang dia melihat momen ini sebagai kesempatan terakhir untuk mengubah nasib mereka. Jadi dia mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya berdiri dan akhirnya berhasil membebaskan Chen. Dia berdiri tegak saat Bon King melepaskan rentetan serangan es langsung ke arahnya tanpa jeda. Tepat saat serangannya akan mendarat, dia mengeluarkan raungan keras dan Chen akhirnya membuka matanya di detik yang sama. Balok es itu hancur berkeping-keping dan Chen melesat maju, membawa Long menjauh dari bahaya dalam satu gerakan cepat. Pelarian tiba-tiba ini membuat Bon King lengah, sementara Long segera menyadari bahwa Chen berhasil melepaskan diri dari penjara es itu sepenuhnya. Sendirian, sang prajurit berterima kasih pada Long karena sudah membantunya tadi dan langsung menanyakan kondisinya dengan sangat cemas. Long menjawab bahwa pendarahannya sudah berhenti, jadi dia bakal selamat tanpa masalah setidaknya untuk saat ini. Dia memberitahu Chen bahwa monster yang mereka hadapi adalah penguasa tingkat C tipe awan bernama Bon King dan memperingatkan bahwa monster ini luar biasa berbahaya. Dia menambahkan mereka sama sekali tidak boleh membeku lagi. Kamu pasti setuju denganku kalau momen ini sangat menegangkan, kan? Mereka berbalik dan melihat Bon King mulai mengisi sekumpulan besar pecahan es yang dengan cepat membentuk serangan gletser raksasa yang siap ditembakkan. Long tercengang menyadari bahwa monster itu akan menjatuhkan bom nuklir es raksasa ke arah mereka. Dan di detik berikutnya, bom itu menghantam dan menutupi semuanya dalam warna putih yang menyilaukan. Monster itu mulai tertawa, tapi suaranya tiba-tiba berhenti saat menyadari bahwa mereka berdua masih berdiri hidup. Setelah serangan dahsyat itu, Chen mengubah kelasnya menjadi Doom Flame King dan mengaktifkan Frost Body milik Cloud Warrior yang memberinya kekebalan total terhadap kerusakan es. Transformasi ini juga meningkatkan semua stat ketahanannya di lingkungan dingin yang mengubah medan perang menjadi keuntungannya. Bon King menjerit ngeri dan bahkan Long merasa kebingungan setengah mati saat melihat temannya yang seharusnya adalah Vault Assassin malah berubah menjadi prajurit tipe awan. Dia mempertanyakan apakah Chen mungkin salah satu dari anak jenius langka yang bisa membangkitkan dua kelas sekaligus tanpa batas. Chen cuma meminta maaf karena salah menilai situasi tadi dan mengakui bahwa dia menyeret teman-temannya ke pertarungan berbahaya karena kesalahan konyol itu. Jadi, dia mengganti kelasnya lagi menjadi Abyssal Fiend. Dia lalu mencabut pedang Purgatory Warrior miliknya dan menghadapi Bon King dengan niat penuh untuk mengakhiri pertarungan di sana. Rahang sahabatnya langsung jatuh. Melihat pemandangan itu, biasanya semua Awakener lahir dengan satu kelas untuk dispesialisasikan. Tapi di antara mereka ada peluang sangat langka, di mana seseorang memiliki dua kelas sekaligus. Pengguna kelas ganda ini sangat langka sampai bisa dihitung dengan satu tangan. Eksklusivitas macam itu mengubah mereka jadi harta karun yang diincar semua guild besar. Tapi bukan itu yang mengejutkannya. Dia melihat dari dekat dan menyadari bahwa Chen tidak menggunakan satu bukan dua, melainkan tiga kelas yang sama sekali berbeda. Parahnya lagi, setiap kelas itu sangat mengerikan. Dalam wujud Abyssal Fiend miliknya, statistik Chen melonjak dalam kecepatan tidak masuk akal. Kekuatan fisiknya yang luar biasa meluncurkannya dari tanah seperti roket. Dia melesat maju dengan momentum eksplosif ke arah bos. Yang senyum sombongnya langsung hilang di bawah aura membunuh jagoan kita. Dalam satu gerakan bersih, dia membelah bajingan tulang itu seperti memotong mentega naik ke level 17 dan mendapat drop langka.
Menatap sisa-sisa kerangka yang hancur, temannya masih terdiam karena Chen baru saja mengalahkan penguasa sarang tingkat C dalam satu serangan. Jagoan kita dengan santai mengingatkannya bahwa yang lain masih membeku di dalam es. Malong tiba-tiba kaget dan menyadari dia benar-benar melupakan teman-temannya selama pertarungan bos tadi. Dia berlari kencang untuk mencairkan yang lain sebelum mereka berubah jadi es krim terlarang. Setelah dia pergi, Chen menyadari ada opsi untuk melahap Frost Lich King karena tidak ada orang yang melihat dia dengan cepat menyerap penguasa sarang yang tumbang itu dan mendapatkan kelas penyihir awan. Berkat serangan bos tadi yang membutakan semua drone, tidak akan ada yang tahu kemampuan tersembunyinya. Lalu tiba-tiba dia menerima pemberitahuan kejutan lain. Kelas Lightning Assassin miliknya juga ikut naik level, memungkinkannya menambahkan 1 bintang ekstra untuk meningkatkan statnya secara drastis. Adegan kemudian beralih ke sarang tingkat D Gloomvine Grotto, tempat tim Presiden Dewan sedang benar-benar kewalahan. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Sekeras apapun mereka menyerang bos tingkat D ini terlalu tangguh bagi para amatir. Penyihir yang menahan gerakan monster dengan rantai sudah kehabisan tenaga dan hampir pingsan, sementara panah dari pemanah petir cuman terasa seperti pijatan ringan, sama sekali bukan ancaman bagi penguasa sarang. Mereka dilempar-lempar ke udara layaknya mainan aksi murah di dalam kotak mainan anak-anak. Rasa malu ini membuat mereka mempertanyakan apakah semua simulasi tempur selama ini cuma buang-buang waktu belaka. Mereka belum pernah menghadapi lawan yang sedekat ini dengan level. Ayo kita mulai. Lo dan gue bakal lihat si Mage sadar kalau cuman Presiden Dewan yang bisa ngalahin bos ini. Dari belakang si Presiden berpose super dramatis. Dia kumpulin ultimate sambil dibuff sama Mage support. Setelah energinya penuh, dia langsung melesat ke arah bos bawa pedang api menyala. Tebasannya tembus lurus ke inti bos dan meledak jadi badai api yang hangusin monster itu dari dalam. Teman satu timnya langsung heboh, kegirangan. Mereka ngerayain lahirnya legenda baru yang katanya bakal masuk buku sejarah. Lalu drone ngumumin kalau tim mereka sukses beresin dungeon level D cuma dalam waktu 30 menitan. Wah, mereka langsung pede mampus, mikir pasti juara 1. Nggak mungkin ada tim lain yang bisa ngalahin rekor itu. Mereka keluar dari dungeon dengan gaya sombong, ngarep nama mereka menjeng paling atas di papan peringkat. Di lorong banyak banget siswa yang nyerah dan milih kabur duluan. Rata-rata pada kelihatan trauma berat, masih dihantui sama iblis yang baru pertama kali mereka lawan. Kebetulan anak buah si Presiden ngelihat MC kita dan timnya lagi duduk mojok. Sekilas lihat mereka yang tepar, dia mikir pasti tim MC langsung gagal. Tahan tawa lo di sini, perhatiin deh kelakuan si Kroco yang sok asik nyamperin buat ngejek Chen. Si anjing setia ini terus aja menggonggong, tapi masternya langsung nyuruh diam karena wakil ketua aliansi lagi jalan ke arah mereka. Pria elegan itu tepuk tangan dan ngucapin selamat atas performa luar biasa mereka. Pas dia makin dekat, si Presiden sok kalem, padahal anak buahnya udah gemetar saking semangatnya bisa berdiri di depan salah satu orang paling berkuasa di dunia. Presiden Ting dengan pedenya ngulurin tangan buat salaman. Tapi Tuan Chinese malah lewat gitu aja tanpa ngelirik sedikit pun. Dipermalukan telak di depan umum, harga diri si Presiden langsung hancur lebur. Parahnya lagi, sang wakil ketua dengan lantang nyebut saingan beratnya sebagai legenda sejati. Pria itu nepuk pundak Chen dan ngumumin keras-keras biar semua dengar. Chen berhasil tamatin dungeon level D cuma dalam 20 menit. Bahkan tim pro dari guildnya sendiri aja belum pernah tembus rekor gila gitu. Presiden Dewan sama gengnya langsung kicep total. Otak mereka nggak nyampe buat mikir gimana 4 ampas ini bisa ngalahin tim full 10 orang dan ngeberesin sarang level D. Di sisi lain, Chen biasa aja. Pujian dari orang nomor 1 pun nggak ngaruh buat dia. Lo dan gue pasti mikir kok bisa dia sesantai ini ya. Sambil mikir kenapa petinggi ini repot-repot datang ke akademi. Carl Candice dengan tenang bilang dia bakal inget terus nama Chen. Terus dia noleh ke Gonglin, pria yang ngundang dia ke sini. Sang wakil ketua cuman ngomong sekilas, kalau anaknya lumayan berbakat, ya pujian setengah hati lah. Tentu aja, ini bikin bapak sama anak itu langsung bete maksimal. Setelah itu, sang wakil ketua pamit pergi. Direktur akademi buru-buru maju buat nyairin suasana. Dia bacain hasil akhir, ngumumin
kalau kedua tim teratas ternyata dapat skor seri. Alhasil mereka semua bakal nerima undangan resmi buat gabung ke Imperial Guild. Kabar ini jelas, kayak musik indah di kuping teman-teman Chen. Masa depan mereka udah terjamin berkat gendongan maut MC kita. Anak buah Presiden Ting ikutan sorak-sorai, tapi bos mereka malah kelihatan gak terima banget sama hasilnya. Terus direktur nambahin kalau para kapten tim bakal dapat posisi manajer di guild atas kepemimpinan mereka, dan hadiah uang $1 juta bakal dibagi rata. Dengar, itu kedua ketua tim langsung kaget. Chen diam-diam cemas karena 500.000 aja nggak cukup buat bayar utangnya. Dia harus putar otak cari cara lain buat lunasin sisa duitnya demi penuhi janji ke Mythil Exchange Guild. Tapi masalah itu mendadak hilang karena Presiden Ting terang-terangan nolak hasil seri. Dengan sok jago, dia nantangin duel 1 lawan 1 buat nentuin pemenang asli. Cuma boleh ada 1 juara. Tantangan tiba-tiba ini bikin kaget semua orang termasuk direktur dan bahkan wakil ketua aliansi. Panik lihat keponakannya bertingkah konyol, sang direktur buru-buru coba bujuk. Dia biar nerima aja hasil yang sekarang. Kakek itu ngejelasin kalau seri itu udah paling mentok bagusnya, apalagi habis dipermaluin tadi. Dia tetap tenang tengira. MC kita bakal nolak duel unfaedah ini. Tapi si abang malah langsung gas nerima tantangan itu. Syaratnya pemenang ambil semua hadiah 1 juta utuh. Plot twist sekocak ini cukup buat bikin sang wakil ketua batal pergi. Maju selangkah Chen siap beresin masalah ini. Percaya deh lu bakal pengen lihat kelanjutannya nanti.